Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 42. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Teratai air dan api yang besar mengelilingi Dewa Iblis berkepala 3 dan berlengan 6 ini. Tangan pemetik bintang. Keenam tangan Long Wei mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Alam Jalan Agung. Long Wei, seorang pria berkepala 3 dan berlengan 6, memegang 6 pedang peri raksasa, diliputi kilat dan listrik. Ia memiliki aura yang luar biasa dan dikelilingi bunga teratai. Pada saat yang sama, seluruh pavilion langsung tenggelam dalam dunia energi pedang. Energi pedang yang tak terbatas langsung memenuhi pavilion. Energi pedang mengalir dan berputar, dan permukaan keenam pedang di tangan Long Wei diselimuti cahaya pedang keemasan yang menyilaukan, energi tajam emas yang telah menampakkan esensinya. Blokir. Long Wei, yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan, menggunakan 6 pedang abadinya untuk memblokir jarum penghancur keabadian tulang putih secara bersamaan. Kedengarannya lambat, tetapi sebenarnya hanya butuh sesaat. Menghadapi jarum penghancur tulang abadi yang secepat kilat, Long Wei tidak punya waktu untuk mengerahkan jiwa kedua untuk menangkisnya. Lagi pula, jiwa kedua keluar dari istana air dengan sangat cepat, tetapi jiwa kedua masih perlu melepaskan ratusan pedang terbang kelas surgawi untuk melakukan formasi pedang 1000 kecil. Ini akan memakan waktu. Dan jarum penghancur tulang abadi tidak memberi Long Wei banyak waktu. Long Wei hanya sempat menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan secara langsung. Engah. Meskipun teratai air dan api yang mengelilingi Long Wei sangat kuat, ia tetap dapat ditembus dalam sekejap. Long Wei, yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan, menggunakan pedang ajaib di tangannya semaksimal mungkin untuk melawan jarum penghancur keabadian tulang putih. Dang, 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 dang. 6 tabrakan dahsyat berturut-turut. 6 pedang abadi di tangan Long Wei. 3 diantaranya adalah pedang Beiming. Tentu saja sangat kuat. Sedangkan untuk 3 pedang terbang surgawi, meskipun Long Wei sendiri tidak dapat mengaktifkan yuani mereka, pedang terbang surgawi itu setidaknya cukup kuat. Jika dia mengambil pedang terbang tingkat bumi, pedang itu mungkin akan tertusuk dan hancur oleh jarum abadi penghancur tulang. Tetapi 3 pedang terbang tingkat surga peninggalan Juhua yang abadi setidaknya tidak akan hancur. Setidaknya Long Wei bisa mengerahkan kekuatan tangan pemetik bintang sepenuhnya. Setiap tabrakan terasa seperti dibombardir oleh pegunungan besar. 6 tabrakan berturut-turut. Untungnya, setelah berlatih 6 putaran memilih bintang, telapak tangannya menjadi lebih kuat dari senjata sihir tingkat surgawi, sehingga ia dapat memegang gagang pedang dengan erat. Ledakan. 6 tangan menggenggam 6 pedang. Semuanya menggunakan tangan pemetik bintang untuk melawan jarum penghancur keabadian tulang putih dengan sekuat tenaga. Di saat yang sama, Long Wei terkena dampak dahsyat ini dan terlempar mundur seperti meteorit. Aku akan menangkisnya, aku akan menangkisnya, aku akan menangkisnya. Long Wei berusaha sekuat tenaga untuk melawan, berusaha bertahan lebih lama. Meskipun diagram 9 surga merah terang pemurnian tubuh iblis ilahi Long Wei baru berada di level ke-11, yang hanya sebanding dengan level kesempurnaan Wan Xiang, ia sebelumnya telah memperoleh bulu merak dan mengolah 6 putaran pemetik bintang hingga level kedua. Yang membuat kekuatan magis tangan pemetik bintang cukup untuk meledak dengan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi, memungkinkan kekuatan Long Wei untuk langsung melampaui level roh primordial dan melesat ke level kembali ke Void Earth Immortal. Selain itu, alam Dao Agung, saat ini hampir secara sempurna mengakomodasi Dao Air Hujan. Pedang abadi paling jago dalam menyerang. Bang! Tubuh Long Wei yang menjulang tinggi bagaikan dewa menabrak pilar kayu. Namun, pilar kayu ini memiliki batasan yang tersebar di seluruh menara Shuyun. Pilar itu sangat stabil dan tidak rusak sama sekali. Engah. Darah menyembur keluar dari mulut Long Wei. Bahkan ada retakan dan luka yang dalam di sekujur tubuhnya, dan darah mengucur deras. Benturan sebelumnya terlalu kuat dan intens. Meskipun Long Wei telah menggunakan hukum langit dan bumi dan 5 guntur fajra untuk menstabilkan tubuh ilahinya, bagian lain dari tubuh ilahinya jauh lebih tidak stabil daripada telapak tangannya, dan langsung terguncang hingga retak tak terhitung jumlahnya. Aku tidak mati. Long Wei tertegun. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menangkis jarum penghancur abadi tulang putih, dan kekuatannya terus berkurang di bawah serangan Long Wei. Kemudian, dia menekan pedang abadi terakhir, menyebabkannya mengenai dada Long Wei. Kekuatan tumbukan hampir membuat tubuh Long Wei runtuh, tetapi hanya retakan yang tak terhitung jumlahnya yang muncul, dan itu tidak benar-benar musnah. Terblokir. Long Wei sangat gembira. Untungnya, saya sudah menguasai tahap kedua 6 tahap memilih bintang sebelumnya. Untungnya, saya mulai berlatih 3 kepala dan 6 lengan lebih dari setahun yang lalu, yang memungkinkan saya menggunakan tangan memilih bintang dengan keenam tangan saya. Luka-luka yang padat di sekujur tubuhnya diselimuti oleh kekuatan suci merah menyala yang mengalir, yang dengan cepat menyembuhkan luka-luka tersebut. Keenam tangan Long Wei masih memegang pedang abadi,
Cahaya pedang membumbung tinggi ke langit, energi pedang ada di mana-mana, dan kekuatannya luar biasa. Tidak mati, ketika Long Wei terhempas, awan abadi juga menyerbu. Meskipun ia terkejut Long Wei benar-benar menangkisnya, ia sama sekali tidak ragu. Karena pembunuhan ini adalah sumpahnya kepada Dao Surgawi. Jika Long Wei tidak mati, maka jiwanya akan tercerai-berai. Jadi, reaksinya juga sangat cepat. Wow! Sambil bergegas menuju Long Wei, Dewa Awan Apung melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sebuah hati emas muncul di langit, dan puluhan juta pembuluh darah langsung menyebar dari hati emas tersebut. Pembuluh darah tersebut menyebar dan membentuk lapisan pelindung yang sangat besar, menutupi seluruh ruang kosong di tengahnya. Lapisan pelindung raksasa yang dibentuk oleh pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya ini juga dipenuhi dengan cahaya dan kekuatan berwarna merah darah. Kali ini, Dewa Fuyun datang untuk membunuh Long Wei dan menyiapkan dua harta. Salah satunya adalah jarum penghancur abadi tulang putih, yang memiliki kekuatan mengerikan sehingga awan abadi yang mengambang bertanya-tanya apakah ia akan terluka parah jika mengambilnya. Long Wei, harta karun pelindung biasa akan langsung tertembus, dan Long Wei kemungkinan besar akan mati. Hal lainnya adalah, Blood Plate Heaven saling arai. Setelah Blood Plate Heaven saling arai terpasang, dunia luar, baik itu pengawal Kekaisaran Xia Agung maupun para dewa yang bertanggung jawab, akan membutuhkan waktu untuk menyerbu masuk. Selama diberi waktu tertentu, Floating Cloud Immortal pasti bisa mengalahkan Long Wei 1 lawan 1. Dia adalah makhluk abadi yang hebat. Long Wei hanyalah seorang Wan Xiang Zhenren. Bahkan jika jarum abadi tulang putih diblokir oleh harta karun aneh, dia tidak percaya Long Wei bisa memblokirnya dalam pertarungan 1 lawan 1 sungguhan jika diberi waktu tertentu. Kedua harta karun itu sekali pakai. Meskipun ia telah membayar banyak harta karun, Xiao Yan justru memberikan kedua harta karun ini kepada Dewa Fuyun sebagai setengah hadiah. Menara Shuyun adalah tempat komersial terbesar dan terpenting milik klan Zuan Shui di ibu kota Daxia. Ada 36 orang abadi yang ditempatkan di sini sepanjang tahun. Klan Zuan Shui memiliki ribuan dewa bumi, tetapi hanya 36 dari mereka yang ditempatkan di sini, yang tampaknya merupakan jumlah yang kecil. Namun, sebenarnya, 36 dewa ini, semuanya mengenakan baju zirah tau tingkat abadi. Begitu 36 dari mereka bergabung, mereka bahkan dapat melawan Dewa Surgawi secara langsung. Di Zi nomor 2, ada pembunuhan. Beberapa dari 36 dewa abadi itu tengah bermeditasi, sementara yang lain sedang minum dan bersenang-senang. Tetapi ketika Taois Yuanshen, yang bertanggung jawab atas seluruh menara Shuyun, mengirimi mereka pesan melalui kesadaran spiritualnya, mereka langsung tiba di atas menara Shuyun. 36 orang. Masing-masing dari mereka mengenakan baju zirah tau hitam, dan masing-masing memancarkan tekanan yang luar biasa. Melayang di udara, 36 orang itu langsung berubah menjadi ular hitam raksasa. Kemunculan ular hitam ini di udara saja menyebabkan aliran air muncul di angkasa, dan angkasa pun sepenuhnya membeku. Pada saat yang sama, ular hitam ini melesat langsung menuju paviliun setinggi 1000 kaki tempat Long Wei dan yang lainnya berada. Wow! Puncak paviliun besar itu terbuka secara otomatis di bawah kendali tuan rumah menara Shuyun, dan ular hitam itu langsung menyerbu ke dalamnya. Meskipun terdengar lambat, ke-36 makhluk abadi itu tetap sangat cepat. Namun, meskipun cepat, ketika mereka menyerbu, Blood Plate saling Heaven Array sudah menutupi area itu. Sudah berakhir. Xiao Lang menatap formasi penyegel langit berdarah. Ini formasi penyegel langit berdarah. Membutuhkan sejuta kilogram cairan yuan untuk mendapatkannya, dan hanya bisa digunakan sekali. Meskipun hanya bisa digunakan sekali, kekuatannya mengerikan. Bahkan jika tentara Kekaisaran Xia Agung datang menyerang, akan butuh waktu untuk menembusnya. Meskipun ada orang-orang kuat dari klan Zuan Shui yang ditempatkan di Menara Shuyun, aku khawatir akan butuh waktu untuk menembus formasi ini. Tian Nong Kuge, Zuan Shui Xiaolo dan Priboyan semuanya terkejut dan mendesah. Alasan mengapa hal itu mengejutkan. Itu karena kekuatan mengerikan yang baru saja Long Wei keluarkan dalam sekejap. Kekuatan magis itu memang bagus, tetapi domain Dao Agung yang Long Wei tunjukkan sebelumnya, terutama domain Dao Agung Long Wei, yang sekuat air. Cahaya pedang Long Wei terus-menerus sebelumnya, dan 6 pedang abadi berhasil menahan jarum abadi tulang putih. Jelas, Long Wei sangat kuat dalam Dao. Baru menyadari bahwa, domain Dao Agung, telah jauh melampaui para jenius yang hanya menguasai satu jalur. Xiao Lang dan Priboyan jauh lebih rendah daripada Long Wei. Zuan Shui Xiaolo berseru dalam hati, terutama karena dia mampu bertahan dari jarum pemusnah abadi tulang putih. Jelas bahwa kekuatan tempur yang dia keluarkan saat itu telah mencapai tingkat seorang abadi yang terpencar. Mereka yang berani datang ke konferensi takdir abadi pada umumnya adalah para jenius sempurna, dan dapat mengeluarkan kekuatan jiwa sempurna biasa. Ada juga beberapa yang dapat mencapai kekuatan tempur makhluk abadi duniawi dan makhluk abadi pengembara. Tetapi, kekuatan para abadi sebenarnya sangat bervariasi. Misalnya, para abadi bumi kembali ke kehampaan dibagi menjadi tahap awal, tengah, akhir,
dan sempurna dari kembali ke kehampaan. Karena perbedaan persepsi Tao, kesenjangan kekuatan masih sangat besar. Para jenius Wanxiang Zhenren tingkat atas ini hanya sebanding dengan para abadi bumi dan Sanxian biasa. Namun, masih ada perbedaan di antara para jenius terbaik. Karena Long Wei memiliki tangan pemetik bintang, ia bisa dianggap rata-rata di antara para dewa bumi kembali ke kehampaan. Dengan 3 kepala dan 6 lengan, ia setara dengan memiliki tangan pemetik bintang 6 kali. Selain itu, vitalitas pemurnian tubuh dewa dan iblisnya kuat, sehingga ia mampu menyelamatkan nyawanya di bawah jarum penghancur abadi tulang putih. Sayang sekali, desah Tianong Kuge dalam hati. Jenius sekali. Dia baru berlatih selama 30 tahun, Priboyan mendesah diam-diam. Dia sudah menjadi begitu kuat hanya dalam 30 tahun. Dia memang jauh lebih kuat dariku, tapi dia akan segera mati. Xiao Lang menatap formasi itu. Pak! Tim pengawal kekaisaran berbaju zirah emas langsung berubah menjadi naga emas, dan menyerbu menuju formasi surga penyegel darah. Bas puluhan juta pembuluh darah dalam formasi itu berputar dan dengan mudah meredam benturan. Jantung emas terus-menerus mengalirkan darah untuk mempertahankan formasi. Ketika darah habis, formasi itu pun menghilang. Hancurkan. Ular hitam raksasa yang dibentuk oleh 36 makhluk abadi di atas, dengan kekuatan yang 10 atau 100 kali lebih kuat dari naga emas, menghantam formasi itu. Formasi raksasa itu bergetar, dan banyak pembuluh darah pecah dan runtuh. Jantung emas memompa darah dengan panik, dan lebih banyak pembuluh darah lahir, menjaga darah tetap stabil. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Fuyun abadi berada di dalam formasi, dan 3 pedang terbang melayang muncul di hadapannya, membentuk pola formasi samar-samar satu sama lain. Namun, Long Wei, yang telah menabrak pilar, tersenyum dingin klan Xiaoyan. Seorang pemuda berjubah tahu hitam tiba-tiba muncul di sampingnya. Pemuda berjubah tahu hitam ini tampak persis seperti Long Wei. Pada saat yang sama, lebih dari 200 pedang terbang muncul di sekitar pemuda berjubah tahu hitam ini. Long Wei sendiri tiba-tiba menghilang dan memasuki istana air. Lagi pula, pertarungan Long Wei sebelumnya, ditambah dengan cedera serius dan pemulihan kekuatan sucinya, hanya menghabiskan 20% dari kekuatan sucinya, yang tidak cukup untuk melawan makhluk abadi ini. Bas dengan 9 pedang hiu pembelah air yang berharga sebagai intinya, lebih dari 200 pedang terbang surgawi lainnya dimobilisasi. Untuk sesaat, seluruh harai penyegel langit pelat darah dipenuhi dengan energi pedang yang tak terbatas. Energi pedang pada saat ini 10 atau 100 kali lebih kuat dari yang digunakan Long Wei sebelumnya. Jiwa kedua, mata Fuyun yang abadi terbelalak lebar. Ia menatap 3 pedang terbang surgawi di depannya, lalu menatap lebih dari 200 pedang terbang surgawi yang melayang di sekitar Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam di kejauhan. Apa? Tianong Kuge, Zuan Shui Xiaolo, dan Priboyan, yang awalnya merasa menyesal di luar formasi, semuanya terkejut. Ini tidak mungkin. Xiao Lang, yang sedari tadi menyaksikan kematian Long Wei sambil mencibir, berseru kaget. Long Wei berjubah tahu hitam berdiri di sana, dengan lebih dari 200 pedang terbang kelas surga melayang di sekelilingnya. Energi pedang yang memenuhi seluruh blood plate sealing Heaven Array sungguh mengerikan. Siapapun bisa merasakan kekuatan mengerikan dari Long Wei berjubah tahu hitam ini. Dan ditambah dengan hilangnya Long Wei secara tiba-tiba, semua orang yang hadir bisa menebak. Long Wei dalam jubah tahu hitam ini adalah jiwa kedua. Itu jiwa kedua. Long Wei baru berlatih selama 30 tahun. Mata Xiao Lang dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan. Dia baru berlatih selama 30 tahun, bagaimana mungkin dia punya jiwa kedua? Beraninya dia membelah jiwanya menjadi 2? Apa dia tidak takut mati? Jiwa kedua ini sungguh kuat. Lebih dari 200 pedang terbang itu tampaknya semuanya adalah senjata ajaib tingkat surgawi. Kudengar Long Wei membeli ratusan pedang terbang berkualitas tinggi tingkat surgawi di markas Gunung Tianbao. Ternyata itu untuk jiwa kedua ini. Long Wei cukup kaya. Jiwa kedua ini mungkin dikultivasikan hingga mencapai kesempurnaan jiwa dalam sekali jalan. Zuan Shui Xiaolo diam-diam berseru. Mampu mengendalikan lebih dari 200 senjata ajaib tingkat surgawi sekaligus, dia jelas seorang abadi biasa. Tubuh aslinya juga menghilang. Seharusnya dia memasuki gua yang dibawanya. Gua yang dibawanya itu sangat berharga. Berapa banyak kekayaan yang dimiliki Long Wei ini? Apakah dia mendapatkan keuntungan besar di rumah abadi Wujiang? Bahkan Xiao Yanong tidak punya gua bersamanya. Tapi Long Wei punya. Zuan Shui Xiaolo yakin bahwa Long Wei mungkin memperoleh sesuatu di Istana Abadi Wujiang. Tetapi dia tidak tahu bahwa istana abadi yang dibawanya ini diberikan kepadanya secara cuma-cuma oleh beruang besar berambut kuning, roh istana air. Keren. Tianong Kuge menatap formasi itu. Dengan kekuatan seperti itu, dia bahkan tidak menghiraukan provokasi Xiao Lang tadi. Dia benar-benar sabar. Priboyan juga terkesima. Mereka semua menduga tubuh asli Long Wei seharusnya bersembunyi di gua yang dibawanya.
Gua yang dibawanya memang bisa menyembunyikan orang. Tetapi bagaimanapun juga, salah satu tubuh asli Long Wei dan jiwa keduanya pasti ada di luar. Jika mereka berdua bersembunyi di gua, maka gua yang dibawanya akan muncul. Perlawanan gua yang Anda bawa biasanya tidak terlalu kuat. Musuh dapat menangkap Anda dengan paksa lalu melemparkan Anda ke dalam kehampaan di luar 3 alam. Dan Anda akan benar-benar mati. Benda seperti Wujiang Immortal Mansion tidak dapat dibawa kemana-mana. Jadi ia dibangun seperti gerbang gunung sekte, dengan ketahanan yang sangat kuat. Tempat tinggal gua yang Anda bawa biasanya sangat lemah. Pilih pertahanan yang kuat atau bisa dibawa-bawa. Umumnya, Anda hanya bisa memilih salah satu dari keduanya. Kecuali jika seperti Istana Air, yang diciptakan oleh Dewa Iblis Kekacauan, Sanshou Daoren, yang lahir sebelum dunia diciptakan, demi penerusnya. Istana ini hanya bisa dibawa ketika mencapai tingkat Yuan Shen, dan pertahanannya juga sangat kuat. Namun, harta karun semacam ini jauh lebih berharga daripada senjata ajaib yang murni, sehingga sangat istimewa. Meskipun demikian, gua normal tetap mematuhi norma. Portabilitas dan kekuatan pertahanan, Anda tidak dapat memiliki keduanya. Jika tubuh asli dan jiwa keduaku bersembunyi di Istana Air, rahasia Istana Airku akan terbongkar di bawah serangan dahsyat para dewa yang dikirim oleh klan Xiaoyan. Long Wei tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Terlebih lagi, jiwa keduaku telah mencapai alam kesempurnaan jiwa. Bahkan dalam hal fondasi, ia hanya satu tingkat lebih tinggi. Ia bukan sesuatu yang mustahil untuk dilampaui. Ternyata itu adalah arwah kedua. Leluhur Xuanji, kau mencoba mencelakaiku. Ratap Dewa Fuyun dalam hati. Lalu matanya dipenuhi kegilaan, aku tidak punya jalan keluar, Long Wei yang mati atau aku yang mati. Saya tidak percaya bahwa setelah berlatih selama lebih dari 100.000 tahun, saya masih tidak dapat melakukan apapun terhadap makhluk kecil ini yang telah berlatih selama 30 tahun. Pikirannya secepat kilat. Nyatanya, Dewa Awan Terapung telah membentuk formasi penyegel langit berlapis darah. Setelah melihat jiwa kedua Long Wei, ia tertegun sejenak, lalu melancarkan serangan terkuatnya. Langit, tanah, rakyat, awan abadi mengambang meraung, wajahnya langsung memerah. Ia tak peduli lagi dan langsung menggunakan teknik terlarang. Inti tubuhnya, jiwa teratai emas, juga memancarkan energi yang lebih kuat. 3 pedang terbang di depannya yang membentuk diagram formasi tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan diagram formasi itu bagaikan sebuah substansi. Diagram formasi raksasa itu seolah-olah mengandung alam semesta dan sangat luas. Bahkan ada awan samar yang mengelilingi diagram formasi tersebut. Bunuh! Dewa Fuyun segera menggunakan jurus pembunuh terkuatnya. Ia tak punya waktu untuk disia-siakan, karena 36 makhluk abadi dari klan Zuan Shui di luar tengah bergandengan tangan untuk menyerang Bloodplate Saling Heaven Array, miliknya dengan panik. Begitu array itu ditembus, menghadapi 36 makhluk abadi yang semuanya mengenakan armor tingkat keabadian, ia mungkin akan tamat dalam satu kali pertemuan, jadi wajar saja jika ia harus bergegas. Berdengung, 3 pedang terbang kelas atas milik langit, bumi, dan manusia dikelilingi oleh diagram formasi, seakan membawa kekuatan langit dan bumi, dan mereka menghancurkan dengan kekuatan besar. Ini untuk mengalahkan orang lain dengan kekuatan HMPH. Long Wei Ke, yang berdiri di kejauhan di seberangnya dan mengenakan jubah tau hitam, tak lebih lambat dari awan abadi yang mengambang. Ia pun segera menggunakan formasi pedang 1000 kecil. Di bawah bimbingan 9 pedang hiu ilahi pembelah air, kekuatan lebih dari 200 pedang terbang surgawi dikumpulkan melalui formasi pedang 1000 kecil, dan berkumpul di depan Long Wei untuk membentuk pedang terbang yang dikelilingi cahaya keemasan. Dalam hal energi, saya tertinggal jauh di belakang. Soal Dao, aku telah sepenuhnya memahami alam Dao Agung, Dao Pedang dan Dao Air Hujan. Keduanya bahkan telah menyatu. Pedang abadi adalah yang terbaik dalam menyerang. Dalam hal formasi senjata sihir, formasiku adalah formasi 1000 pedang kecil. Formasi 3 elemen langit, bumi, dan manusia milikmu jelas tidak secanggih itu. Formasiku adalah metode Dewa 1000 pedang, musuh bebuyutan Dewa Juhua. Bahkan para arwah Istana Air pun memuji metode ini. Dan kau dikirim oleh klan Xiao Yan untuk menjadi prajurit kematian. Aku khawatir statusmu di antara para dewa klan Xiao Yan yang tersebar tidak setinggi itu. Kau jauh lebih rendah daripada Dewa 1000 pedang dan Dewa Juhua. Sedangkan untuk pedang terbang, pedang hiu ilahi pembelah air berasal dari Istana Air, yang jauh melebihi 3 pedang terbangmu. Ada 9. Soal jumlahnya, aku punya lebih dari 200 pedang terbang. Saya tidak percaya saya tidak bisa menang. Long Wei, yang mengenakan jubah tau hitam, juga memiliki cahaya dingin yang berkedip di matanya, dan dia tampak sangat garang. Salah seorang di antara mereka mengenakan jubah putih, dan yang lainnya mengenakan jubah hitam. Jauh dan saling berhadapan. Ledakan. Ledakan. 3 pedang terbang yang membawa diagram formasi besar jatuh bertubi-tubi. Akan tetapi,
Pedang terbang yang dikelilingi cahaya keemasan itu langsung menembus langit dengan dahsyatnya dan langsung bertabrakan dengan diagram formasi raksasa itu. Boom, getaran besar, energi vital meledak, dan ruang terdistorsi. Ketiga pedang terbang itu benar-benar terbang mundur beberapa kaki, dan sejumlah besar retakan muncul pada diagram formasi awan. Cahaya pedang dari pedang terbang Long Wei menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Kemarilah lagi. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, tersenyum dingin. Lebih dari 200 pedang terbang melayang di sekelilingnya. Sejumlah besar energi pedang berkumpul di depan dadanya dan kembali mengembun menjadi pedang terbang yang diselimuti cahaya keemasan. Bagaimana mungkin? Diblokir? Diblokir? Fuyun abadi merasakan hawa dingin di hatinya, seolah-olah seseorang telah menuangkan seember air dingin ke kepalanya di tengah musim dingin. Bahkan jiwanya sedingin es. Ia merasakan kalah. Ia menggunakan teknik terlarang untuk melepaskan jurus mematikan terkuatnya, tetapi langsung diblokir. Konfrontasi langsung merupakan cara yang paling realistis dan dapat mengungkap kekuatan lawan dengan baik. Jiwa keduanya memiliki kekuatan tempur seorang abadi tingkat atas. Fuyun yang abadi menyadari, ini benar-benar jenius. Jiwa keduanya mungkin sempurna. Dia baru berlatih selama 30 tahun, tetapi dia telah memahami alam jalan agung. Pemahamannya tentang jalan itu tidak kalah dariku. Terlebih lagi, formasi pedang terbang itu jelas misterius dan tak terduga, dan kekuatannya tidak kalah dariku. Apakah aku, Fuyun, akan mati di sini? Fuyun yang abadi hanya putus asa sesaat. Lebih dari 100.000 tahun berlatih tidak akan membuatnya menyerah begitu saja. Jika menggunakan kekuatan untuk mengalahkan lawan gagal, maka aku harus mengandalkan keterampilan, kecepatan, dan teknik rahasia lainnya. Fuyun abadi benar-benar gila. Ia berjuang sekuat tenaga, mencoba membunuh Long Wei. Wow! Seluruh Blood Plate Saling Heaven Array langsung dipenuhi kabut putih. Kabut itu begitu tebal sehingga bahkan kesadaran spiritual pun tak mampu menembusnya. Ini juga merupakan teknik rahasia tambahan terkuat dari Immortal Fuyun, Mischovering the Sky. Namun, saat menggunakan teknik rahasia ini, ia juga menghabiskan banyak energi mental, dan pedang terbangnya tak mampu mencapai kondisi terkuatnya. Aku tidak bisa melihatnya. Xiao Lang, yang sedang menatapnya dengan mata merah, tiba-tiba menjadi cemas, kenapa semuanya berkabut? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Kabut? Kabut ini pasti bisa mengaburkan kesadaran spiritual. Kalau tidak, pembunuh bayaran itu tidak akan bisa menggunakannya. Zuan Shui Xiaolo merenung, di antara sekian banyak dewa klan Xiaoyan, pasti ada puluhan yang sekarat karena 3 bencana dan 9 kesengsaraan. Di antara mereka, yang bisa mengeluarkan kabut seperti ini sepertinya adalah awan abadi yang mengambang. Leluhur para dewa abadi benar-benar abadi dan hanya akan gugur dalam beberapa pertempuran, sehingga mereka biasanya berumur sangat panjang. Setelah sekian lama, sulit untuk mengatakan berapa banyak leluhur para dewa abadi dari setiap suku yang masih hidup. Namun para makhluk abadi yang tersebar itu berbeda. Sungguh luar biasa seorang Sanxian dapat hidup selama jutaan tahun, seperti Juhua Immortal. Oleh karena itu, Sanxian dan Disian dari masing-masing suku secara umum dapat diverifikasi. Setidaknya Zuan Shui Xiaolo sangat jelas tentang mayoritas Sanxian dan Disian di musuh bebuyutan suku tersebut, klan Xiaoyan. Long Wei itu benar-benar kuat. Jiwa keduanya jelas sekuat seorang abadi tingkat atas. Dia juga seorang abadi pedang. Bahkan dalam pertarungan langsung, dia tidak kalah dengan prajurit abadi itu. Tianong Kuge berpikir dalam hati. Tapi begitu kabut menghilang, Long Wei sama sekali tidak terlihat. Agak berbahaya. Menyerang. Ular hitam yang ditransformasi oleh 36 makhluk abadi itu jelas memiliki kekuatan surgawi dan menyerang formasi penyegelan panci darah surga lagi. Mereka telah menyerang 8 kali, dan banyak pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya di formasi penyegelan panci darah surga telah rusak. Tetapi hati emas itu dengan panik memompa darah untuk membentuk lebih banyak pembuluh darah, berusaha sekuat tenaga untuk mendukung formasi penyegelan panci darah surga. Namun, dapat dilihat bahwa retakan samar-samar muncul di permukaan hati emas, dan jelas bahwa serangan 36 makhluk abadi itu terlalu kuat. Dalam formasi besar, kabut ada di mana-mana. Alam jalan agung, teratai air dan api. Itu adalah dunianya sendiri. Long Wei, mengenakan jubah tahu hitam, berdiri di sana. Menghadapi gerakan yang mengaburkan kesadarannya ini, ia akhirnya menggunakan mantra bela diri yang telah ia pelajari di Istana Air selama setahun terakhir. Perlu dicatat bahwa tubuh praktisi Qigong sangat rapuh, sehingga mereka biasanya mempelajari mantra bela diri dan tidak akan membiarkan musuh menyentuh tubuh mereka dengan mudah. Long Wei tentu saja harus mempertimbangkan jiwa keduanya. Di bawah bimbingan roh Istana Air, Long Wei juga menciptakan mantra bela diri yang kuat berdasarkan domain Dao Agung, teratai air dan api, dan dunia yang terbentuk sendiri, yang disebut alam pedang teratai. Sekuntum teratai raksasa segera muncul di sekitar Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam. Putik teratai ini berwarna merah menyala, dan di luar putiknya terdapat lingkaran-lingkaran daun teratai,
lingkaran demi lingkaran, lapis demi lapis daun teratai. Saat muncul, sudah ada 6 lapis daun teratai berwarna hijau aqua. Teratai air dan teratai api tersusun dari daun teratai air dan daun teratai api yang berselang-seling, lalu membentuk kekuatan mencekik. Namun, alam pedang teratai benar-benar berbeda. Hanya kelopak inti yang berwarna merah menyala, sementara lapisan daun teratai di sekitarnya berwarna hijau aqua. Alam pedang teratai ini terutama didasarkan pada jalan hujan dan jalan pedang, dilengkapi dengan jalan api berapi-api dan jalan angkasa, yang dipadukan dengan misteri teratai. Hua lapisan daun teratai hijau air terus tumbuh dan meluas keluar, 6 lapis, 7 lapis, 8 lapis. Daun teratai hijau air menyebar dengan cepat, menempati ruang yang lebih luas. Apa ini? Awan abadi yang baru saja merapalkan kabut, menatap alam pedang teratai, yang mengembang dengan liar, dan terkagum-kagum. Lalu ia mencibir, Long Wei ini ingin menggunakan mantra teratai ini untuk menempati ruang yang lebih luas. Ia bisa mengendalikan ruang yang ditempati teratai, jadi ia tidak akan buta. Tapi aku tidak percaya bahwa hanya satu mantra yang bisa menghentikan pedang terbangku. Hancurkan untukku. Sambil mempertahankan kabut, Dewa Awan mengambang mengendalikan 3 pedang terbang. 3 pedang surgawi kelas atas mengelilingi formasi awan dan kabut dan langsung terbang ke lapisan daun teratai. Swiss saat pedang terbang itu menusuk daun teratai, rasanya seperti terjebak di rawa. Sangat sulit dan berat untuk bergerak maju. Setiap daun teratai terbentuk dari kondensasi sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika pedang terbang menembusnya, sinar pedang ini terus menghalangi pedang terbang tersebut, sehingga sangat sulit bagi pedang terbang tersebut untuk bergerak maju. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang anak dengan jiwa yang sempurna memiliki sihir sekuat itu? Fuyun yang abadi cemas dan tak dapat mempercayainya. Wow! Pada saat ini, pedang terbang emas yang dipadatkan oleh formasi pedang Xiaoqian kembali bersiul. Kemanapun pedang itu lewat, daun teratai bergoyang, memungkinkan pedang terbang emas itu terbang dengan mudah. Kemudian, pedang terbang emas itu langsung membombardir formasi raksasa yang dibentuk oleh 3 pedang terbang itu lagi. Bang kali ini, formasi itu langsung hancur. Hua daun teratai hijau air masih tumbuh lapis demi lapis. Mundur. Hati Dewa Fuyun tergerak. Kabut yang memenuhi Blood Plate Saling Heaven Array menghilang, dan Floating Cloud Immortal sudah mengerti bahwa di hadapan daun teratai yang tak terhitung jumlahnya ini, kecepatan pedang terbangnya jelas terpengaruh. Mungkin jika diberi waktu, ia bisa menembus semua daun teratai itu. Namun, cahaya pedang yang dipadatkan oleh formasi pedang jiwa kedua Long Wei sama sekali tidak memberinya kesempatan. Ketiga pedang terbangnya lambat, jadi formasi pedang 1000 kecil milik Long Wei secara alami dapat menahannya dengan mudah. Jika ini terus berlanjut, waktu yang berharga akan terbuang sia-sia, dan ia, sang awan abadi yang mengambang, tak punya pilihan selain mati. Maka ia pun menyerahkan kabut itu. Apa yang terjadi di dalam formasi? Zuan Shui Xiaolo, Tianong Kuge, Xiaolang, Periboyan, dan yang lainnya memandang formasi itu dengan takjub. Hanya di dalam formasi besar. Long Wei berdiri di sana, dan sebuah teratai yang sangat besar dan indah sedang mekar. Teratai ini telah menempati sekitar 80% ruang di seluruh formasi. Lapisan daun teratai berwarna hijau air tampak sebening kristal, dan terdapat jejak cahaya pedang yang samar. Seni rahasia teratai, pupil mata Zuan Shui Xiaolo mengecil. Long Wei ini benar-benar tahu dharma teratai. Tianong Kuge juga terkejut. Banyak makhluk kuat di 3 alam menggunakan teratai sebagai metode untuk melindungi tubuh mereka. Baik penganut Buddha maupun Tao, banyak sekali yang menggunakan singgasana teratai untuk melindungi tubuh mereka. Inilah teknik rahasia terpenting bagi makhluk-makhluk kuat ini untuk melindungi tubuh mereka. Teratai, itu sangat suci dan mengandung misteri yang tak berujung. Di dunia dinasti Xia besar, semakin tua sukunya, semakin dalam penelitian mereka terhadap teratai. Faktanya, Long Wei telah memahami teratai sejak muda dan menyadari metode teratai air dan api. Ia terlahir dekat dengan teratai, dan kemudian sering berkomunikasi dengan Jiulian. Beberapa misteri teratai di klan Dongyan juga diwariskan kepada Long Wei. Kemudian, terdapat juga beberapa penelitian tentang teratai dalam kitab suci Tao besar-besaran di rumah abadi Wujiang dan kitab suci Tao peninggalan Juhua abadi. Selain itu, roh istana air, beruang besar berambut kuning, juga sesekali membimbing Long Wei. Setelah lebih dari setahun, alam pedang teratai, ini pun terbentuk. Kalau kita bicara tentang teratai air dan api, ia tersusun dari bumi api dingin jahat, serta air dan api antara langit dan bumi, jadi ia lebih kuat dalam hal penyerangan. Alam pedang teratai, terdiri dari kekuatan elemental, roh kedua dan kekuatan langit dan bumi. Fungsi utamanya adalah pertahanan. Sinar pedang kekuatan elemental yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung dalam setiap daun teratai bagaikan gigi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan panik menahan serangan musuh dan meredam kekuatan serangannya.
Boom, susunan penyegel langit pelat darah sudah diambang kehancuran akibat serangan ke-12 dari ular raksasa hitam yang dibentuk oleh 36 dewa abadi dari klan Zuan Shui. Bahkan warna hati emasnya pun mulai berubah dan meredup, dengan lebih banyak retakan di permukaannya. Hancur, hancur, hancur. Peri awan yang melayang tampak seperti orang gila. Rambut putihnya berkibar di udara. Ketiga pedang terbang itu berusaha sekuat tenaga untuk menyerang dunia pedang teratai Long Wei. Swiss, 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 lapisan demi lapisan daun teratai terus bertahan. Lapisan demi lapisan. Pedang terbang emas yang dibentuk oleh formasi pedang Xiaoqian secepat kilat. Sedangkan pedang terbang milik Dewa Awan mengambang jauh lebih lambat dan sekali lagi dikalahkan oleh serangan itu. Sudah berakhir. Fuyun abadi tiba-tiba menyerah, dan ketiga pedang terbangnya tidak menyerang lagi. Ia hanya menatap kosong ke arah Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam di alam pedang teratai. Menghadapi alam pedang teratai ini, Fuyun abadi merasa seperti menghadapi cangkang kura-kura. Tidak ada cara untuk menghancurkannya. Setidaknya dia tidak punya cara untuk melakukannya dalam jangka pendek. Dia bisa merasakan bahwa arai penyegel langit pelat darah tidak dapat bertahan. Dia putus asa dan menyerah. Dia tahu bahwa dia telah kalah kali ini. Dewa Fuyun menatap Long Wei, ekspresinya menjadi sangat tenang, dan dia berkata dalam transmisi suara Long Wei, "Katakan padaku, sihir macam apa ini?" Melihat pihak lain tidak menyerang, Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, mengerti bahwa pihak lain telah menyerah. Sebenarnya, Long Wei tidak memiliki kebencian terhadap pria tua botak di depannya. Sebaliknya, ia merasa kasihan pada pihak lain. Karena Long Wei dapat menebak bahwa pihak lain adalah seorang pejuang kematian. Ini adalah alam pedang teratai. Setiap daun teratai terbentuk dari kondensasi sinar pedang energiku yang tak terhitung jumlahnya. Di mana daun teratai bermekaran, disitulah duniaku. Inilah jalan pedang, jalan hujan, jalan ruang, dan jalan api. Inilah mantra terkuat yang kuciptakan sendiri. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, menyampaikan pesan itu. Pada saat itu, Long Wei juga mengerti bahwa pihak lain telah memilih kematian. Awan abadi mengambang menatap Long Wei dengan iri di matanya. Dao pedang, dao angkasa, dao hujan, dao api berapi-api, begitu banyak dao, dan dua diantaranya adalah dao agung. Namun kau mampu memadukannya dengan sempurna dan menciptakan mantra. Kau baru mampu melakukan ini dalam 30 tahun. Aku belum pernah melihat seorang jenius sepertimu, dan aku tak bisa membayangkan masa depanmu. Aku mengaku kalah dengan sepenuh hati. Long Wei sangat jelas tentang seberapa besar upaya yang telah ia lakukan dalam menciptakan mantra ini. Saya sering bermeditasi di Star Hall. Saya sering berpikir di ruangan tenang Istana Air. Saya mencobanya lagi dan lagi seperti orang gila. Roh Istana Air itu kadangkala menuntunku dan menyentuhku. Maka aku ciptakan mantra pembelaan diri ini. Mantra yang sepenuhnya bertujuan untuk pertahanan. Bunuh aku, biarkan aku mati di tanganmu. Tatapan mata Fuyun abadi samar-samar. Saat ia hampir mati, ia samar-samar merasa jenius tak tertandingi, Long Wei, di hadapannya akan memiliki masa depan yang menakjubkan. Ia bahkan samar-samar merasa bahwa badai yang sangat dahsyat akan segera datang. Dan jenius tak tertandingi di hadapannya ini akan menjadi salah satu dari sekian banyak sosok yang memukau dalam badai itu. Sesuai keinginanmu. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, mengangguk. Memanggil. Seberkas cahaya pedang keemasan terbang lewat. Dewa Awan mengambang tidak melawan sama sekali. Anak panah itu langsung menembus tubuhnya dan menusuk jiwa teratai emasnya. Teratai emas itu langsung tertusuk dan kemudian mulai runtuh. Meskipun Long Wei tidak menghancurkan jiwa Fuyun Immortal, tetapi karena sumpah surgawi, Fuyun Immortal tahu betul bahwa jiwanya akan tercerai-berai, karena ia merasakan fluktuasi dao surgawi yang akan datang. Leluhur Xuanji. Saat ini, aku bisa merasakan badai besar akan segera dimulai. Satu demi satu, makhluk-makhluk menakjubkan akan muncul. Long Wei akan menjadi salah satunya. Klan Xiaoyanku akan menderita bencana besar karenanya. Leluhur Xuanji, tidak apa-apa jika kau membunuhku, tapi musuh macam apa yang telah kau ciptakan untuk klan Xiaoyanku? Kamu akan menyesalinya nanti. Kamu akan menyesalinya. Kau adalah pendosa keluarga Xiaoyanku, seorang pendosa. Tapi semua ini tidak ada hubungannya denganku. Aku berada dalam ketakutan dan kematian. Semuanya tidak ada hubungannya denganku, tidak ada hubungannya denganku. Fuyun abadi menutup matanya, dan tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan, memperlihatkan jiwa teratai emas yang telah hancur dan mulai hancur. Di bawah fluktuasi dao surgawi yang turun, jiwa teratai emas segera musnah sepenuhnya dan berubah menjadi ketiadaan. Semakin kuat sang kultivator, semakin ia percaya pada indera-indera samar yang diterimanya. Di saat kematiannya, Dewa Fuyun juga merasakan badai dahsyat yang akan melanda di masa depan. Bahkan klan Xiaoyan, yang telah ada sejak awal era dewa dan iblis dan telah diwariskan hingga saat ini, akan goyah di bawah badai seperti itu. Ledakan.
Ketika cahaya pedang formasi pedang Xiaoqian menembus Yuanshen teratai emas dan Dewa Awan mengambang mulai menghilang, disertai ledakan keras, formasi langit penyegel pelat darah pun hancur berkeping-keping. Seekor ular hitam berkelok-kelok melayang di udara, menatap Long Wei yang dikelilingi teratai raksasa di bawahnya. Salah satu daun teratai melilit pedang terbang, senjata sihir penyimpanan, dan relik lain yang ditinggalkan oleh Fuyun abadi setelah kematiannya. Daun teratai ini melayang tepat di depan Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, melambaikan tangannya dan mengumpulkan semuanya. Seluruh gedung menjadi sunyi. Tak peduli apakah mereka adalah para pelayan yang terdiam seperti tikus, atau para pengawal berbaju besi emas yang terkejut, Tianong Kuge, Zuan Shui Xiaolo, Periboyan, Xiaolang, atau 36 orang abadi yang tersebar. Mereka semua menatap Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam dan dilindungi oleh lapisan-lapisan dunia pedang teratai raksasa di bawahnya. Mereka menyaksikan suatu kejadian. Jiwa kedua Wan Xiang Zhenren membunuh seorang abadi yang kuat. Zuan Shui Xiaolo, Tianong Kuge dan lainnya bahkan menahan napas dan terkejut. Xiaolou, siapakah teman ini? Tanya seorang pria kekar dan berjanggut yang merupakan pemimpin 36 makhluk abadi. Paman Fen, dia Long Wei. Aku mengundangnya kali ini. Siapa sangka dia akan dibunuh oleh para pembunuh abadi, kata Zuan Shui Xiaolo. Long Wei, Paman Fen, yang kekar langsung menebak identitas Long Wei. Dan sebagian besar makhluk abadi yang tersebar di belakangnya juga menebaknya. Meskipun kematian Xiao Yanong tidak diketahui semua orang, bagaimanapun juga mereka bertanggung jawab atas Menara Shuyun, jadi sebagian besar dari mereka tahu tentang itu. Mereka segera menduga bahwa itu adalah para pendekar abadi yang dikirim oleh klan Xiaoyan, yang membuat para pendekar abadi klan Zuan Sui merasa bangga, karena klan Zuan Sui dan klan Xiao yang telah menjadi musuh bebuyutan selama miliaran tahun. Teman Long Wei. Zuan Shui Sanfan menatap Long Wei yang berjubah tahu hitam dan tertawa. Kau sungguh luar biasa. Kalau tebakanku benar, makhluk abadi ini pastilah awan abadi yang mengambang. Dia telah hidup lebih dari 100.000 tahun, tetapi dia mati di tanganmu. Dan jiwa keduamu seharusnya berada pada tingkat jiwa yang sempurna, kan? Pada tingkat Yuanshen yang sempurna, dia bisa membunuh seorang Sanxian tingkat atas. Dia jelas lebih rendah dalam Yuan Li, dan dia baru berlatih selama lebih dari 30 tahun. Luar biasa, luar biasa. Sihir teratai juga membuka mataku, dan teknik pembentukan pedangnya juga menakjubkan. Sekelompok orang abadi dari klan Zuan Shui semuanya tersenyum dan memuji. Alasan pujian mereka bukan hanya karena Long Wei benar-benar mengejutkan mereka, tetapi yang lebih penting, perseteruan Long Wei dan klan Xiao yang memang hebat. Klan Zuan Shui dan klan Xiao yang mereka juga merupakan musuh bebuyutan, jadi semakin mereka memandang Long Wei, semakin mereka menyukainya. Semakin hebat kemampuan Long Wei, semakin besar ancaman yang ia berikan kepada klan Xiaoyan, dan semakin bahagia mereka. Kau terlalu baik. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kekuatan gabungan para senior terlalu kuat, formasi penyegel langit berdarah hampir runtuh. Fuyun abadi tahu bahwa ia tidak punya waktu, jadi ia menyerah atas inisiatifnya sendiri. Itulah sebabnya aku bisa membunuhnya. Dari segi kekuatan, dibandingkan dengan Immortal Fuyun, jiwa keduanya sebenarnya tidak jauh berbeda. Kalau hanya pertarungan satu lawan satu saja, saya khawatir tidak akan ada yang mampu membunuh satu sama lain. Namun kali ini bukan pertarungan biasa, melainkan pembunuhan. Pembunuhan itu terjadi di Menara Shuyun, di ibu kota Daxia. Jadi pertempurannya harus cepat. Sebagai pembunuh yang mematikan, Fuyun Xianren mendorong dirinya ke tepi jurang di awal. Setelah tidak mampu berbuat apa-apa terhadap Long Wei dalam waktu singkat, ia hanya bisa menghadapi kematian dengan putus asa. Suara mendesing. Suara mendesing. Bai Shuize dan Xiao Qing juga bergegas menghampiri Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam. Mereka sedang makan dan minum bersama pengawal berbaju zirah emas di tempat lain di dekatnya. Ketika Long Wei dibunuh, bahkan pengawal berbaju zirah emas pun tak mampu melindunginya, apalagi Xiao Qing dan Bai Shuize. Keduanya cemas, gelisah, dan bahkan hampir gila. Mereka bahkan tidak berani berkomunikasi secara telepati, karena takut mengganggu Long Wei. Lagi pula, mereka pernah berada dalam pertarungan hidup dan mati sebelumnya. Dan jika mereka terganggu dan sesuatu yang tak terduga terjadi, sudah terlambat untuk menyesal. Untungnya, Long Wei selamat. Kau membunuhnya, kau membunuhnya. Zuan Shui Sanfan menggelengkan kepala dan tertawa. Jiwa keduamu, kesempurnaan jiwa, berada di tingkat yang jauh lebih rendah daripada jiwa abadi awan terapung. Pada akhirnya, jiwa abadi awan terapung tidak bisa berbuat apa-apa padamu, dia kalah tanpa sepatah kata pun, dan kau menang dengan bersih dan rapi. Pada saat ini, tiba-tiba aura kuat menyebar dari atas. Para Sanxian, Long Wei, Zuan Shui Xiaolo, Tianong Kuge, dan yang lainnya semua mendongak dan melihat sekelompok sosok terbang turun dari atap paviliun.
Pemimpinnya mengenakan baju zirah hitam, dan yang di belakangnya mengenakan baju zirah perak. Mereka adalah para pengawal kekaisaran dinasti Xia Agung. Pemuda berbaju zirah hitam yang memimpin rombongan itu tertawa dan tampak riang. Sedangkan sekelompok prajurit berbaju zirah perak mengikuti dengan mudah di belakangnya. Xiao Lou, apa yang terjadi dengan menara Shuyun Mu? Pemuda berbaju zirah hitam itu berkata sambil tersenyum. Ketika tentara kekaisaran memantau seluruh ibu kota dari barat, kami menemukan 36 makhluk abadi yang tersebar muncul di atas menara Shuyun Mu. Selain itu, 36 makhluk abadi yang tersebar itu benar-benar membentuk ular Dewa Zuan Shui dan terbang ke menara ini. Apakah ada sesuatu yang serius terjadi? Garda kekaisaran mengawasi seluruh ibu kota kerajaan, termasuk jalan-jalan, alun-alun, dan bahkan banyak tempat tinggal abadi. Begitu terjadi gelombang pertempuran yang kuat, garda kekaisaran akan bergegas ke sana secepat mungkin. Namun, di tempat-tempat seperti Gunung Tianbao dan Menara Shuyun, selalu ada perang judi dan perkelahian. Tempat-tempat komersial ini telah mengajukan permohonan kepada dinasti Xia Agung dan baru setelah dinasti Xia Agung setuju untuk mengizinkan pertempuran bersyarat. Apa yang disebut pertempuran bersyarat adalah beberapa perang judi dan sejenisnya. Hal-hal seperti pembunuhan tetap sama sekali tidak diperbolehkan. Ketika pengawal kekaisaran pertama kali menyadari fluktuasi kuat di Menara Shuyun, mereka mengira itu adalah pertarungan judi yang sengit. Kemudian, mereka menemukan bahwa 36 dewa yang tersebar membentuk ular Dewa Zuan Shui dan menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, ada orang-orang kuat di Menara Shuyun, jadi pengawal kekaisaran tidak terburu-buru. Maka seorang wakil komandan memimpin beberapa orang dan datang dengan santai. Itu pembunuhan, kata Zuan Shui Xiaolo sambil tersenyum. Pembunuhnya pastilah Fuyun abadi dari klan Xiaoyan. Saudara Hong, mengatakan itu Fuyun abadi hanyalah tebakan. Dewa awan mengambang dari klan Xiaoyan? Siapa yang dia bunuh? Tanya Xia Mang Hong, pemuda berbaju zirah hitam, dengan heran. Zuan Shui Xiaolo menunjuk Long Wei, lihat, itu dia. Xia Mang Hong juga memandang Long Wei. Dia? Xia Mang Hong menatap Long Wei dengan rasa ingin tahu. Klan Xiaoyan mengirim seorang pembunuh untuk membunuhmu, dan kau masih hidup? Long Wei terdiam. Xia Mang Hong di depannya terlalu ceroboh dalam kata-katanya. Ia langsung bertanya kepada orang yang terbunuh itu, apakah kau masih hidup? Bagaimana Long Wei harus menjawabnya? Long Wei, perkenalkan, kata Zuan Shui Xiaolo, ini Xia Mang Hong, wakil komandan tentara kekaisaran Xia Agung, dan juga teman baikku. Long Wei langsung mengerti. Xia Mang Hong, ternyata dia dari keluarga kerajaan Xia Agung. Dia pasti sangat penting dalam keluarga kerajaan. Kalau tidak, Zuan Shui Xiaolo tidak akan begitu sopan. Saudara Hong, Long Wei adalah teman baikku. Kali ini dia dibunuh oleh Fuyun abadi. Fuyun abadi menggunakan Blood Plate Saling Heaven Array untuk menyegel medan perang. Sehingga para dewa di Menara Shuyunku tidak punya waktu untuk menyelamatkan Long Wei. Untungnya, Long Wei memiliki jiwa kedua ini. Jiwa keduanya seharusnya setingkat jiwa Tao, tetapi dia berhasil membunuh Fuyun abadi. Menurutmu, ini luar biasa? Kata Zuan Shui Xiaolo. Sangat kuat? Mata Xia Mang Hong berbinar. Long Wei, aku kenal kau, kau anak Wan Xiang Zhenren yang membunuh Xiao Yanong. Aku tak menyangka kau punya jiwa kedua. Kalau tak salah ingat, kau baru berlatih selama 30 tahun. Hanya dalam 30 tahun, jiwa keduamu telah melampaui ranah agung dan membunuh Fuyun Xianren? Aku mengagumimu. Aku, Xia Mang Hong, paling mengagumi orang-orang kuat. Kau pasti sangat sedih setelah menghadapi pembunuhan hari ini. Beberapa hari lagi, aku akan mengirim seseorang untuk mengundangmu, aku akan mengadakan perjamuan, dan kita akan mengobrol baik-baik. Kau harus menghormatiku. Komandan Xia Mang mengundangku, jadi tentu saja aku akan datang, ujar Long Wei, yang mengenakan jubah Tao hitam. Kakak Long Wei, kau benar-benar membuatku takut kali ini. Zuan Shui Xiaolo menatap Long Wei, sungguh berliku-liku. Kupikir kau takkan bisa lolos dari bencana ini. Kekuatan saudara Long Wei sungguh luar biasa. Dia pasti akan bersinar di konferensi takdir abadi ini. Tian Nongku juga mengangguk memuji. Hanya karena Long Wei mampu bertahan dari jarum penghancur keabadian tulang putih, menggunakan tubuh aslinya. Tian Nongku juga yakin bahwa tubuh asli Long Wei juga sangat kuat. Aku sangat mengagumi saudara Long Wei. Peri Boyan tersenyum dan menatap Xiao Lang di sampingnya. Tapi barusan, seseorang terus-menerus memprovokasi saudara Long Wei, ingin bersaing dengannya. Dia juga meremehkan saudara Long Wei, mengatakan bahwa Long Wei seharusnya tidak pergi ke konferensi takdir abadi untuk mempermalukan dirinya sendiri, dan meminta Long Wei untuk pulang dan berlatih selama 300 tahun lagi. Apa yang dikatakannya sungguh luar biasa. Wajah Xiao Lang tiba-tiba berubah menjadi biru dan putih. Dialah yang memprovokasi Long Wei sebelumnya, dan bahkan kemudian dia langsung berkata dengan nada menghina tentang Long Wei. Setelah dia mengalahkan Peri Boyan,
Dia memang sangat bangga dan berbicara liar serta mengatakan banyak hal yang tidak menyenangkan. Kelihatannya konyol sekarang. Meremehkan Long Wei? Suruh Long Wei jangan pergi ke konferensi takdir abadi dan mempermalukan dirinya sendiri, lalu pulang dan berlatih selama 300 tahun lagi? Xia Manghong sebenarnya bisa melihatnya, tapi tetap berpura-pura penasaran dan bertanya, siapa yang bilang begitu? Siapa lagi? Pasti pemuda yang anggun dan tampan ini, Tuan Xiaolang. Pri Boyan menunjuk Xiaolang. Xiaolang tidak memberikan wajahnya sekarang, dan wanita sangat pendendam. Xiaolang, apa cuma kamu yang meremehkan Long Wei? Xia Manghong jelas juga seorang playboy, menatap Xiaolang. Xiaolang menggertakkan giginya dan wajahnya menjadi pucat. HMPH. Sambil mendengus marah, Xiaolang berbalik dan pergi. Langsung membuka pintu, berjalan menyusuri jalan panjang di luar, lalu pergi. Pergi? Xia Manghong menggelengkan kepalanya, membosankan sekali. Zuan Shui Xiaolo menatap Long Wei dan berkata, Saudara Long Wei, kau dibunuh di Menara Shuyunku kali ini. Menara Shuyunku tidak dapat menyelamatkanmu dengan cepat. Ini semua salah Menara Shuyunku. Pantas saja Shuyunlou bersalah. Ini salahku sendiri, kata Long Wei. Karena klan Zuan Shui kita telah membuka Menara Shuyun, kita harus melindungi para tamu Menara Shuyun. Tak perlu dikatakan lagi. Kali ini, klan Zuan Shui kita belum berbuat cukup. Ini adalah harta karun baru yang kudapatkan. Kulihat sihir teratai milik saudara Long Wei cukup kuat. Harta karun ini mungkin akan berpengaruh pada saudara Long Wei. Sebuah botol ramping tiba-tiba muncul di tangan Zuan Shui Xiaolo, dan ada gambar teratai di botol itu. Botol teratai ini berisi beberapa misteri teratai, jadi aku memberikannya kepada saudara Long Wei sebagai permintaan maaf. Zuan Shui Xiaolo menyerahkannya kepada Long Wei. Saudara Long Wei, kau tak perlu menolak. Kalau kau menolak, aku akan kesulitan. Long Wei ragu sejenak dan kemudian menerimanya. Long Wei menyadari keistimewaan botol ajaib teratai ini pada pandangan pertama. Harta karun itu sendiri bukanlah senjata ajaib yang sangat kuat, tetapi, teratai, di atasnya mengandung banyak rune, yang memang layak dipelajari. Mungkin saja itu akan berdampak padanya dan membantunya mengembangkan dunia pedang teratai. Setelah mengobrol sebentar, Long Wei mengucapkan selamat tinggal. Lagi pula, dia baru saja mengalami pembunuhan, jadi wajar saja dia tidak bisa makan di pesta itu. Di depan Menara Shuyun, Zuan Shui Xiaolo dan Tianong Kuge terdiam sesaat saat mereka menyaksikan kapal besar Long Wei terbang menjauh, menghancurkan gelombang udara. Xia Manghong memimpin sekelompok pengawal kekaisaran ke sini sebelumnya dan tahu tentang pertempuran ini. Aku yakin seluruh pengawal kekaisaran akan segera mengetahuinya. Jika para pengawal kekaisaran mengetahuinya, maka seluruh ibu kota Xia Raya juga akan mengetahuinya. Zuan Shui Xiaolo mendesah, pertempuran ini akan segera menyebar ke seluruh ibu kota Xia Raya. Long Wei akan benar-benar terkenal. Sebelum Long Wei membeli bulu merak, orang-orang mengatakan bahwa Long Wei beruntung. Ini adalah pertempuran di mana Long Wei akan membuktikan kekuatannya. Dan baru pada saat itulah ia akan benar-benar dihormati oleh banyak orang. Ya? Hanya setelah 30 tahun berlatih, seseorang bisa mengembangkan jiwa kedua. Dan jiwa kedua itu bahkan bisa membunuh para dewa abadi kelas atas. Jenius seperti itu, langka di seluruh ibu kota Xia Raya. Klan Shao yang ternyata punya musuh seperti itu. Aku khawatir ribuan atau puluhan ribu tahun kemudian, Long Wei dan klan Shao yang masih akan sering bertarung, kata Tianong Kuge sambil tersenyum. Larut malam, angin dingin menderu di dalam rumah Xiao Yan. Patriark klan Shao yang saat ini, Yu Shengong, sedang duduk di ruang belajar. Ia sama sekali tidak tertarik membaca buku di tangannya. Hanya satu hal yang ada di benaknya, apakah pembunuhan Long Wei berhasil? Long Wei akan mengadakan perjamuan di Menara Zuan Shui malam ini, dan Dewa Fuyun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Long Wei. Tuan Yu tentu saja mengetahui rencana pembunuhan ini, dan sekarang ia sedang menunggu hasilnya. Ledakan. Tuan Yu tiba-tiba melihat tablet kehidupan yang diletakkan di tepi meja. Itu adalah tablet kehidupan Dewa Fuyun, dan sekarang telah hancur berkeping-keping. Fuyun sudah mati. Sepertinya pembunuhan itu telah dilakukan, tetapi aku tidak tahu apakah berhasil atau tidak. Tuan Yu menarik napas dalam-dalam. Terlepas dari apakah pembunuhan itu berhasil atau gagal, Fuyun akan mati. Jika berhasil, ia akan mati dan bereinkarnasi. Jika gagal, jiwanya akan tercerai-berai. Waktu terus berlalu. Tuan Yushen diam-diam menunggu berita tersebut. Untuk waktu yang lama. Patriark. Pelayan berpakaian hijau itu bergegas masuk dan berbisik, ada berita yang harus dilaporkan. Bicaralah, kata Tuan Yushen dengan tenang. Awan abadi mengambang mencoba membunuh Long Wei di Menara Shuyun, dan dia bahkan berhasil menggunakan formasi penyegel langit dan darah. Awan abadi mengambang dan Long Wei bertarung 1 lawan 1 dalam formasi, tetapi jiwa kedua Long Wei tiba-tiba muncul dan membunuh awan abadi mengambang, kata pelayan berpakaian hijau itu. Tuan Yu tampak tidak senang. Ia ragu sejenak,
lalu mengerutkan kening dan berkata, "Kau bilang jiwa kedua Long Wei membunuh awan abadi yang mengambang? Tubuh aslinya adalah dewa segala hal. Mungkinkah jiwa keduanya telah berkultivasi menjadi dewa kembali ke kehampaan bumi? Jiwa keduanya seharusnya berada di level jiwa." Pelayan berpakaian hijau itu berkata, "Beritanya seharusnya benar." Tuan Yushen duduk di sana sambil merenung dalam diam, dan pelayan berpakaian hijau itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah merenung cukup lama, Tuan Yu berkata dengan dingin, "Fuyun abadi ini adalah seorang abadi pengembara dari klan Xiaoyan kita. Dia benar-benar bertindak begitu sembrono tanpa izin dari klan Xiaoyan kita. Dia bahkan berani mengambil keputusan untuk membunuh Long Wei. Ini adalah pelanggaran aturan klan. Ini akan dipublikasikan secara langsung. Fuyun abadi telah melanggar aturan klan dan dikeluarkan dari klan Xiaoyan kita. Dia bukan lagi anggota klan Xiaoyan kita. Juga, singkirkan Fuyun abadi ini dari silsilah keluarga klan Xiaoyan kita." "Ya." Pelayan berpakaian biru itu menjawab dengan hormat. "Pergi." Tuan Yushen melambaikan tangannya. Pelayan berpakaian biru itu segera pergi. Tuan Yu duduk diam di sana untuk waktu yang lama. Berita ini bukanlah yang diinginkannya. Bisa dibilang ini adalah berita terburuk. Long Wei benar-benar membunuh Dewa Awan Terapung dengan kekuatannya sendiri. Jadi, membunuh Long Wei akan sangat sulit. Dia baru berlatih selama 30 tahun, tapi dia sangat menakutkan. Dia pantas dibunuh. Tapi di ibu kota Daxia, sangat sulit untuk membunuh Long Wei. Aku khawatir kita harus menunggu sampai Long Wei meninggalkan Daxia. Dengan begitu, klan Xiaoyan kita bisa menggunakan segala cara untuk menghadapinya. Tapi aku tidak tahu berapa lama lagi kita harus menunggu sampai Long Wei meninggalkan Daxia." Lord Yu berpikir dalam hati, "Aku hanya bisa berharap tubuh aslinya akan dibunuh oleh para jenius tak tertandingi lainnya di konferensi takdir abadi. Potensi tubuh aslinya jauh lebih kuat daripada jiwa kedua. Selama tubuh aslinya ini mati, ancaman Long Wei akan jauh lebih kecil. Meskipun jiwa kedua sekarang lebih kuat dari tubuh asli Long Wei, tidak ada keraguan bahwa tubuh asli memiliki potensi yang lebih besar dan fondasi yang jauh lebih kokoh. Ayo kita temui leluhur Xuanji." Tuan Yushen sebenarnya merasa sedikit kesal. Itu semua karena Patriark Xuanji terlalu memanjakan Xiao Yanong. Kalau tidak akan ada banyak masalah. Begitu berita pertempuran ini menyebar, semua suku besar di ibu kota Xia mungkin akan mengenal Long Wei. Keluarga Xiao Yanku juga kehilangan muka. Tuan Yu menggelengkan kepala, lalu meninggalkan ibu kota Xia sendirian di kereta abadi untuk memberi penghormatan kepada leluhur Xuanji. Setelah Xia Manghong dan pengawal kekaisarannya kembali ke kamp pengawal kekaisaran, berita bahwa jiwa kedua Long Wei telah membunuh sang abadi dengan cepat menyebar ke seluruh kamp. Pengawal kekaisaran adalah pasukan berat yang menjaga ibu kota kerajaan Xia Agung. Anak-anak dari semua suku utama bertugas sebagai prajurit di dalamnya, sehingga berita itu dengan cepat menyebar kembali ke suku-suku utama. Semua suku besar juga benar-benar mengakui kekuatan Long Wei. Sebelumnya, mereka mengira Long Wei, seorang pemuda yang baru berlatih selama 30 tahun, adalah anak bodoh yang mengandalkan harta langka untuk membunuh Xiao Yanong dan dewa serta iblis tingkat jiwa, lalu mengandalkan kekayaannya yang melimpah untuk membeli bulu merak. Sekarang mereka mengerti bahwa bukan berarti Long Wei tidak tahu bagaimana cara maju atau mundur, tetapi Long Wei memiliki cukup kepercayaan diri. Kabupaten Anchan, Akademi Hitam dan Putih. Di antara kekuatan yang paling peduli tentang Long Wei, yang pertama adalah Akademi Hitam Putih, di aula utama Akademi Hitam Putih. "Guru, keponakan, mengapa Anda meminta kami berkumpul di sini?" "Kakak, ada apa sih, sampai kita ke sini malam-malam begini?" Murid-murid generasi pertama, para dewa, dan murid-murid generasi kedua, Tao Yuanshen, yang berkumpul di aula, semuanya bertanya. "Jangan terburu-buru. Biarkan aku menyelesaikan membaca informasi ini." Pemimpin sekte utama, Bei Hai Daoren, sedang membaca informasi yang dikirim oleh Tian Baoshan. Malam ini, di Menara Shuyun klan Zuansui di ibu kota Daxia, klan Zuansui mengadakan perjamuan untuk Long Wei, dan Long Wei memimpin pengawal zirah emas ke perjamuan tersebut. Saat perjamuan sudah setengah jalan, Dewa Awan mengambang tiba-tiba muncul dan menyerang Long Wei dengan jarum abadi tulang putih. Long Wei terluka parah tetapi selamat. Dewa Awan mengambang segera menggunakan larik langit penyegel plat darah untuk menyegel medan pertempuran. Kemudian, Dewa Awan mengambang dan Long Wei bertarung sendirian. Jiwa kedua Long Wei tiba-tiba muncul. Jiwa keduanya mencapai tingkat kesempurnaan jiwa. Kemudian, ia menggunakan ratusan pedang terbang surgawi untuk menggunakan teknik larik pedang dan membunuh Dewa Awan mengambang. Keheningan menyelimuti aula itu. Semua orang tercengang, lalu terjadi keributan. "Tuan, keponakan, apakah Anda yakin? Apakah kamu mengatakan kebenaran? Jiwa kedua Long Wei membunuh Awan mengambang abadi?" Mereka tak percaya. Banyak dari mereka telah menyaksikan Long Wei masuk sekte. Saat itu, bocah kecil itu baru setingkat Purple Menshan. Baru lebih dari 10 tahun. Membunuh Lose Immortal? Sungguh lucu.
Apakah mereka akan berbohong tentang informasi yang dikirim dari Gunung Tianbao? Pendeta Tao Bei Hai menatap murid-murid lainnya. Hebat, hebat, teriak 5 dewa gila. Hebat sekali. Sebarkan berita ini, dan beritahu semua murid Akademi Hitam Putih kita. Ada yang gembira, ada pula yang khawatir. Kabar pertempuran Long Wei menyebar ke seluruh ibu kota Daxia, dan juga sampai ke telinga beberapa orang yang tertarik di berbagai daerah. Ada yang gembira, ada yang kagum, ada yang iri, dan ada pula yang meremehkan. Kabupaten Shangshui, Pegunungan Dongyan. Larut malam, di salah satu puncak Pegunungan Dongyan. Julian duduk sendirian di tepi gunung. Angin pegunungan di malam musim dingin yang dingin bagaikan pisau es, tetapi Julian membiarkan angin bertiup dan tetap duduk diam di sana. Sejak ujian Xianfu dan Long Wei benar-benar berpisah, Julian menyukai saat-saat yang sangat sunyi di tengah malam, berdiam di tempat yang sunyi, mengamati dalam diam hingga matahari pagi terbit. Xiao Yun. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Julian menoleh dan melihat. Seorang wanita muda yang cantik datang. Ternyata itu ibu Julian. Ibu Lian juga sangat sedih melihat putrinya. Hubungannya dengan Julian sangat baik. Setelah kembali dari rumah Pri Wujiang, Julian sangat sedih dan tidak tahu harus bicara apa. Ibu Lian menghibur putrinya, dan Julian segera menceritakan semua kesedihannya kepada ibunya. Baru saat itulah Ibu Lian tahu bahwa putrinya dan Long Wei hampir saja menikah. Xiao Yun, kamu masih belum keluar? Ibu Lian juga duduk di samping, menatap putrinya di sampingnya. Aku sudah melupakannya sejak lama. Julian menggelengkan kepalanya pelan, aku hanya merasa bersalah. Kamu merasa bersalah, tapi kamu masih bilang kamu sudah melupakannya. Ibu Lian menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Long Wei tidak pantas menerima rasa bersalahmu. Dia berasal dari suku asli yang kecil. Ajaran baik apa yang bisa dia berikan? Dia dan kamu berasal dari dunia yang sangat berbeda. Kamu dan dia tidak akan pernah bisa akur. Cukup, kata Julian lembut. Kau akan memimpin seluruh klan Dongyan, dan leluhur Dongyan sangat mempercayaimu. Kau harus bergembiralah. Kau tidak bisa melupakan Long Wei sekarang, tetapi setelah ratusan atau ribuan tahun, kau akan menyadari bahwa dia hanyalah orang biasa yang lewat dalam hidupmu, hanya penduduk asli kecil. Lupakan dia, kata Ibu Lian. Sebelum Julian lahir, Ibu Lian dan Ayah Lian menjalani kehidupan yang layak di keluarga Dongyan, tetapi itu hanya rata-rata. Namun, setelah melahirkan Julian dipercaya dan dicintai oleh Patriark Dongyan, yang kemudian membesarkannya dan langsung mengangkatnya sebagai pemimpin berikutnya. Akibatnya, status ibu dan ayah Lian pun meningkat, dan mereka memiliki status serta kekuasaan yang sangat tinggi di klan Dongyan. Dia bukan sekadar penduduk asli. Julian menatap ibunya, dia mantan rekan Taoisku. Dia juga seorang jenius sejati. Apa gunanya seorang jenius? Siapa yang tahu kapan dia akan dibunuh oleh Xiaoyan? Kata Ibu Lian dengan marah. Baiklah. Julian juga marah. Ibu Lian menahan amarahnya. Lagi pula, Julian adalah pemimpin selanjutnya, jadi ia dan Ayah Lian biasanya mendengarkan putrinya. Namun terhadap Long Wei, Ibu Lian sangat marah. Bagaimana mungkin putrinya, yang begitu mulia, bisa bersama orang asli seperti itu? Itu terlalu memalukan. Tuan, Tuan. Tiba-tiba, seorang pelayan datang menunggangi pedang terbang dan mendarat di puncak gunung. Julian menatap pelayan itu. Gunung Tianbao mengirimi kami informasi tentang Guru Long Wei, kata pelayan itu. Julian melambaikan tangannya dan gulungan informasi segera terbang ke arah Julian. Ibu Lian di sampingnya berkata dengan nada tidak puas, kamu bilang kamu sudah keluar. Tapi kenapa kamu selalu memperhatikan kecerdasannya? Aku sudah keluar, jadi kenapa aku tidak bisa memperhatikan informasinya? Julian melirik ibunya, lalu membuka gulungan itu dan mulai membaca. Raut terkejut muncul di wajahnya. Coba kulihat. Apa yang mungkin terjadi? Mungkinkah dia dibunuh oleh Xiaoyan? Ibu Lian mengambilnya dan mulai mengamatinya. Melihat hal itu, Ibu Lian sangat terkejut hingga ia langsung berdiri. Membunuh Fuyun abadi dari klan Xiaoyan? Ibu Lian terkejut. Dia baru berlatih selama 30 tahun. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin dia? Sudah kubilang dia jenius, kata Julian lembut. Ibu, kumohon kembalilah dan biarkan aku diam sejenak. Ibu Lian juga terkejut mendengar berita itu. Ia tak habis pikir bagaimana seorang pemuda dari suku pribumi, yang bahkan lebih muda dari putrinya sendiri, bisa membunuh seorang dewa tertinggi. Ibu Lian pergi dengan patuh karena terkejut, dan pembantunya juga pergi. Julian duduk di sana dengan diam. Aku lega kalau kau baik-baik saja. Long Wei, hiduplah dengan baik. Julian hanya diam-diam mendoakan yang terbaik untuknya dalam hati. Ia memilih jalan sebagai pemimpin klan Dongyan dan akan terus menapaki jalan ini. Sedangkan Long Wei, ia hanya bisa diam-diam mendoakan yang terbaik untuknya dalam hati. Karena sejak kita berpisah di Istana Abadi Wujiang,
Kamu adalah kamu, dan aku adalah aku. Ini malah musim dingin yang dingin, sangat dingin. Namun, Putri Siwe di istana pangeran yang dipenuhi amarah. Ia membanting meja dan berkata dengan marah, klan Xiaoyan ini pantas mati. Mereka berani membunuh di ibu kota Dacia. Mereka pantas mati, mereka pantas mati. Sepupu, meskipun Xiaoyan mengirim sekelompok pembunuh abadi, mereka tetap mati di tanganku. Long Wei berkata, sepupu, jangan terlalu marah. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Putri Siwe menatap Long Wei, kakak berkeringat deras sekarang. Untungnya, kau kuat dan berhasil menangkis jarum abadi tulang putih, serta bertarung melawan abadi awan mengambang 1 lawan 1. Kalau tidak, kakak, selain kakek, kaulah satu-satunya kerabatku. Jika satu-satunya saudara lelakinya meninggal lagi, Putri Siwe tidak akan tahu harus berbuat apa. Keluarga Xiaoyan ini pantas mati. Putri Siwe sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Semua dewa yang mereka kirim kali ini telah gagal. Aku khawatir mereka tidak punya cara lain untuk saat ini. Selama aku di ibu kota Daxia, klan Xiaoyan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Long Weilian menghibur sepupunya. Yuchi Siwe menarik napas dalam-dalam dan mengangguk ya, mereka tidak punya cara lain untuk menghadapimu sekarang. Aku khawatir mereka akan menggunakan aturan konferensi takdir abadi untuk menghadapimu di konferensi takdir abadi setahun lagi. Kita berdua sempurna dalam segala hal. Aku tidak bisa bilang aku tak terkalahkan, tapi aku masih yakin bisa menyelamatkan hidupku. Mata Long Wei tiba-tiba berbinar. Sepupu, aku baru saja menyempurnakan senjata sihir penyimpanan peninggalan mendiang Dewa Awan mengambang dengan jiwa keduaku. Oh, mata Yuchi Siwe berbinar. Mari kita lihat harta apa yang ditinggalkan Dewa Awan mengambang ini. Namun, karena dia datang untuk membunuh kita, dan membawa jarum pembasmi abadi tulang putih dan formasi penyegel surga pelat darah, aku khawatir dia tidak akan punya harta karun lagi. Coba kulihat lebih dekat. Long Wei mengangguk. Seketika, jiwa kedua dengan hati-hati mencari setiap harta karun di istana air, dan tiba-tiba Long Wei menunjukkan ekspresi terkejut. Ada apa? Yuchi Siwe bertanya berulang kali. Harta karun lainnya sesuai dugaanku, tapi aku menemukan sebuah gulungan. Long Wei membalikkan tangannya, dan sebuah gulungan emas muncul di tangannya, memancarkan fluktuasi kuno dan aneh. Gulungan ini, Yuchi Siwe juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Long Wei langsung membuka gulungan itu. Hanya ada sebaris kata dan tanda tangan sederhana di gulungan emas itu. Tepatnya, dari mana aku berasal, kesanalah aku akan pergi. Xia Mangsun. Tiap goresannya sederhana, namun membawa rasa penindasan yang luar biasa. Long Wei dan Yuchi Siwe sama-sama merasakan jantung mereka berdebar kencang, seolah-olah mereka sedang menghadap langit. Bahkan ketika Long Wei melihat dewa dan iblis kuno di hutan belantara besar Gunung Yushan, ia belum pernah merasa segugup ini. Wow! Long Wei menggulung gulungan itu, dan tekanan mengerikan itu pun mereda sepenuhnya. Apa ini? Yuchi Siwe sangat terkejut. Aku juga tidak tahu. Long Wei menggelengkan kepalanya. Hanya satu baris kata. Dari mana asalmu? Kemana kau pergi? Tanda tangannya hanya sebuah nama. Xia Mangsun. Siapakah Xia Mangsun ini? Mungkinkah dia eksistensi kuno dari klan Siamang dari keluarga kerajaan Xia Agung? Yuchi Siwe sangat bingung. Mengapa aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya? Long Wei mengerutkan kening dan berkata, orang yang menulis kalimat ini pasti Xia Mangsun. Dilihat dari tekanan yang dipancarkannya, Xia Mangsun adalah makhluk yang sangat kuat. Aku akan bertanya pada kakek, kata Yuchi Siwe, tunggu sebentar. Bertanya di tengah malam? Long Wei terkejut. Tidak apa-apa. Kakekku adalah seorang dewa. Apa bedanya baginya siang atau malam? Lagi pula, dia tinggal sendirian dan bahkan pelayan pun tidak diizinkan mendekatinya. Tidak apa-apa bagiku untuk mengunjunginya larut malam. Dan aku juga sangat cemas. Aku selalu merasa gulungan ini aneh. Tunggulah di sini sebentar, aku akan segera kembali. Yuchi Siwe bergegas pergi. Hanya butuh secangkir teh. Yuchi Siwe terbang kembali. Wajahnya penuh kegembiraan. Bagaimana, sepupu? Long Wei juga sangat penasaran dengan gulungan itu. Apakah kamu tahu siapa Xia Mangsun ini? Yuchi Siwe tampak misterius. Siapa? Tanya Long Wei. Saya belum pernah mendengar nama ini. Dia adalah kaisar dinasti Xia Agung kita. Bisik Yuchi Siwe, dia juga pendiri dinasti Xia Agung kita dan kaisar dunia agung ini. Apakah yang mulia kaisar? Long Wei tercengang. Kaisar Daxia, jauh di atas segalanya, adalah kaisar dunia agung ini, yang memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa kaisar Daxia dapat berbicara setara dengan kaisar langit. Yang satu adalah kaisar dunia agung di bumi, dan yang satunya lagi adalah kaisar langit. Dari zaman dewa dan setan hingga saat ini, kaisar Daxia tidak pernah berubah, dan ia jarang muncul di depan umum. Lagi pula, dinasti kuno yang telah berdiri selama ratusan juta tahun ini telah membentuk aturannya sendiri,
dan sebagian besar urusan sepele ditangani oleh para menteri. Dia kuat. Lagi pula, dialah yang menghancurkan era dewa dan iblis dan mendirikan dinasti besar yang menyatukan dunia. Dia misterius dan jarang muncul selama bertahun-tahun yang tak berujung. Dia adalah seorang bangsawan, dan tak seorang pun di dinasti Xia Agung berani menentangnya. Sebagai kaisar yang telah berdiri di puncak dunia ini dari zaman dewa dan iblis hingga saat ini, ia adalah eksistensi yang bahkan tak dapat didekati oleh banyak makhluk abadi dan peri duniawi. Sangat sedikit orang yang tahu namanya. Ya, Yang Mulia Kaisar. Ini nama Yang Mulia Kaisar. Yuchi Siwei sangat gembira. Xia Mangsun. Ini nama Yang Mulia Kaisar. Xia Mangsun, Yang Mulia Kaisar. Long Wei tiba-tiba merasa gemetar dan takut di hatinya. Dalam kegelapan, seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasinya. Sebelum mengetahui bahwa ini adalah nama Kaisar Xia Agung, Long Wei tidak memiliki perasaan lain. Namun, begitu mengetahuinya, ia merasa ada sepasang mata yang sedang menatapnya. Tahukah kau gulungan apa ini? Yuchi Siwei sama sekali tidak menyadarinya, ia hanya merasa senang. Ini adalah dekrit reinkarnasi. Ini adalah dekrit reinkarnasi yang ditulis oleh Kaisar Xia Agung sendiri. Selama kau membawa dekrit reinkarnasi ini, begitu kau mati, dekrit reinkarnasi ini akan mengantar jiwamu ke alam baka. Ketika 10 Raja Neraka melihat dekrit ini, mereka tentu akan memberi hormat kepada Yang Mulia Kaisar Xia Agung. Yang disebut, dari mana kau berasal? Disitulah kau berada, berarti bahwa dari dunia atau suku manapun kau berasal, kau akan tetap bereinkarnasi kembali ke dunia atau suku asalmu. Long Wei tiba-tiba menyadari. 10 Raja Neraka dan Dewa Cui adalah kelas tertinggi di dunia bawah. Membiarkan beberapa makhluk abadi bereinkarnasi kembali ke suku asal mereka hanyalah masalah kecil. Hal ini juga bisa dianggap sebagai hubungan baik dengan orang kuat yang menulis dekrit reinkarnasi. Ngomong-ngomong, kakekku sudah bilang padamu untuk tidak menyebarkan nama Kaisar Xia Agung. Yuchi Siwei berkata. Menurut kakekku, jika kau menyebut nama Kaisar, Kaisar akan merasa tersinggung. Tapi kita berada di kediaman Pangeran Yan, Kaisar tidak akan terlalu peduli. Aku tahu, dan aku tidak akan memberitahu siapapun, kata Long Wei, tetapi diam-diam ia terkejut. Baru saja, ia merasa seolah ada sepasang mata yang mengamatinya. Ia mungkin Kaisar Daxia. Seiring berjalannya waktu, berita bahwa jiwa kedua Long Wei telah membunuh Dewa Awan Terapu menyebar, dan ketenaran Long Wei pun meningkat. Hampir semua orang di ibu kota Daxia tahu bahwa pemahaman Long Wei tentang Tao sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada Dewa Awan Terapung. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa melewati level untuk menghadapi Dewa Awan Terapung? Di daerah Anchan, di ruangan yang tenang di Akademi Hitam Putih. Murid pertama dari generasi ketiga, Sloppy Master, yang duduk bersila dengan tubuh bagian atasnya telanjang dan hanya mengenakan celana, memiliki lapisan pola seperti tempurung kura-kura di kulitnya, dan gelombang aura kuno memenuhi udara. Wow! Tiba-tiba, sesosok hantu ular kura-kura yang sangat besar muncul di ruangan yang sunyi. Hantu ular kura-kura ini hampir memenuhi seluruh ruangan yang sunyi. Orang sungguhan yang ceroboh itu berada di punggung hantu ular kura-kura. Seluruh hantu ular kura-kura mulai bergerak, dan kepala kura-kura serta kepala ular itu meraung. Orang sungguhan yang ceroboh yang duduk di sana memiliki lapisan cangkang kura-kura di sekujur tubuhnya, dan matanya tampak seperti mata ular, yang menakutkan. Suasananya sangat kuno. Tuan yang ceroboh itu tiba-tiba mengerutkan kening. Ia merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Itu. Konferensi takdir abadi? Gumam Master ceroboh dalam hati. Ada apa ini? Kenapa aku punya firasat tentang masa depan saat berlatih? Kekuatan ilahi Agung Xuanwu? Konferensi takdir abadi sepertinya sangat penting. Sepertinya ini kesempatan besar bagiku. Daya tariknya begitu kuat, bahkan sang master yang ceroboh pun tak mampu menahannya. Perasaan misterius ini jelas bagi Tuan Sloppy dan tak perlu diragukan lagi. Karena perasaan itu menandakan peluang besar baginya, ia harus pergi. Aku tidak suka berkelahi. Aku hanya ingin berlatih dengan tenang, tapi aku tidak menyangka akan pergi ke konferensi takdir abadi ini. Sloppy Master mengangguk pelan, ikuti saja alurnya, apa yang menjadi milikku adalah milikku, dan apa yang bukan milikku tidak boleh dipaksakan. Aku akan pergi ke konferensi takdir abadi ini untuk mencoba peruntunganku dan bertemu para pahlawan berbakat di dunia yang luas ini. Saya baru saja menyelesaikan kultivasi tingkat kedua kemampuan ilahi Agung Xuanwu. Tadinya saya akan menembus ke tingkat Yuan Shen, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu terburu-buru. Saya akan menunggu sampai konferensi takdir abadi ini selesai sebelum menembus ke tingkat Yuan Shen. Sang master yang ceroboh itu tidak berpikir panjang lagi dan terus berlatih. Hantu-hantu besar kura-kura dan ular memenuhi ruangan yang sunyi itu. Pria ceroboh itu bagaikan dewa atau iblis kuno, duduk diam dan mengalami. Di laut utara, terdapat sebuah pulau abadi bernama Pulau Gagak Emas. Pemilik pulau ini bernama Abadi Gagak Emas, seorang dewa bumi kembali ke kehampaan yang kuat. Meskipun baru 100 tahun memasuki tahap kembali ke kehampaan, ia telah membangun reputasi yang hebat.
Ia memiliki darah gagak emas, dan meskipun ia baru mencapai tahap kembali ke kehampaan, ia sudah memiliki kekuatan seorang dewa surgawi. Di Laut Utara, banyak sekali kekuatan yang ingin merebutnya, tetapi dewa gagak emas hidup bebas sendirian. Selain itu, sebagai keturunan gagak emas, ia memiliki temperamen yang aneh dan sangat ganas, sehingga hanya sedikit kekuatan yang berani memprovokasinya. Di dalam Pulau Jinwu, dewa gagak emas, mengenakan jubah emas, sedang duduk di aula menyampaikan khotbah, dan di bawahnya ada 6 pemuda dan pemudi yang mendengarkan dengan penuh hormat. Mereka adalah 6 murid dewa gagak emas. Saat jeda khotbah, saudara tertua di antara 6 murid, yang seorang manusia, langsung berkata, "Guru, saya dengar dinasti Xia Agung akan mengadakan konferensi takdir peri. Saya sangat ingin pergi. Mungkinkah, dengan kekuatanmu, apa kau akan pergi ke konferensi takdir abadi untuk mencari kematian?" Tanya gagak emas abadi dengan tenang. Begitu ia mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sang gagak emas abadi merasakan ketertarikan kuat dari suatu tempat. "Kenapa tiba-tiba aku punya firasat yang kuat?" Jinwu Immortal terkejut. Sebagai seorang kultivator abadi, ia sangat mempercayai firasat dalam kegelapan. "Sepertinya konferensi takdir abadi sangat penting bagiku. Sepertinya hal itu menarikku untuk pergi ke sana. Guru, saya rasa saya cukup mampu. Jika saya benar-benar tidak bisa menang, saya akan segera menyerah." Murid tertua berkata dengan enggan, "Konferensi takdir abadi ini telah mempertemukan banyak sekali jenius dari dunia yang agung ini. Saya khawatir kesempatan seperti ini hanya akan datang sekali seumur hidup." Sang gagak emas abadi, yang sedang teralihkan perhatiannya di aula, segera bereaksi. "Cukup." Dewa gagak emas mengerutkan kening dan berteriak, "Apakah kekuatanmu sudah cukup? Tinggal di pulau, pandanganmu sangat sempit. Kau hanya pernah mendengar tentang konferensi takdir abadi. Tapi bagaimana kau bisa tahu betapa hebatnya para jenius yang berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi ini? Ini adalah informasi tentang konferensi takdir abadi sebelumnya yang dikumpulkan oleh Gunung Tianbao. Lihat sendiri." Sambil berbicara, sebuah buku muncul di tangannya dan ia melemparkannya. Murid tertua terhubung. "Jika kau pergi ke konferensi takdir abadi tanpa sedikit pun kekuatan, kau bahkan tak akan punya waktu untuk mengakui kekalahan." Sang gagak emas abadi segera berdiri, dan wus, ia berubah menjadi cahaya pelangi dan menghilang. "Kakak, kau telah membuat guru kami marah. Kakak, coba aku lihat buku ini. Seberapa kuatkah mereka yang berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi?" Para adik dan adik junior lainnya juga ikut berkumpul. Namun, Golden Crow Immortal telah tiba di kediaman abadinya. Kediaman abadi ini tidak dapat dibawa-bawa, tetapi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Tidak ada orang lain di rumah itu. Dewa gagak emas segera tiba di sebuah paviliun, tempat seorang pria berjubah hitam sedang duduk. Pria berjubah hitam itu tampak hampir persis seperti dewa gagak emas, hanya saja aura ganasnya jauh lebih kuat. "Sepertinya aku bisa merasakan ini karena tubuh asliku masih sempurna." Pria berjubah hitam itu berdiri. "Meskipun aku punya banyak kesempatan, dari apa yang kurasakan dalam kegelapan, konferensi takdir abadi sangatlah penting. Aku mungkin bisa memanfaatkan konferensi takdir abadi ini untuk benar-benar terbang ke angkasa. Aku, Buyi, ingin menjadi makhluk surgawi. Aku khawatir kesempatan itu akan datang di konferensi takdir abadi ini." Pria berjubah hitam itu bergumam dalam hati. Ia adalah putra seorang nelayan. Semasa kecil, ia pergi memancing bersama ayahnya. Namun, badai dan ombak menyebabkan perahu terbalik dan ia koma. Ketika terbangun, ia terkejut mendapati dirinya telah memasuki gua bawah air. Gua ini ditinggalkan oleh seorang leluhur yang agung. Di dalam gua tersebut terdapat banyak sekali metode rahasia, teknik, kekuatan magis, dan sebagainya, bahkan metode visualisasi tingkat tinggi, serta beberapa senjata magis dan benda-benda langka. Bahkan yuannya telah terkumpul di dalam gua selama bertahun-tahun, membentuk sebuah danau besar dengan berat puluhan juta pon. Di antara sekian banyak benda langka tersebut, ia menemukan sebuah telur gagak emas. Semasa mudanya, ia mendalami kultivasi di gua ini. Dia pastilah seorang kultivator abadi di kehidupan sebelumnya, dan jiwanya secara alami sangat kuat. Dengan tambahan metode visualisasi terbaik, ketika dia mencapai tingkat manusia sejati yang maha melihat, jiwanya terbagi menjadi 2. Bagian jiwanya yang lain langsung mengambil alih telur gagak emas, lalu cangkang telurnya terbuka, dan gagak emas pun lahir. Darah gagak emas ini sangat murni, dan dia mampu bertransformasi hanya setelah dia berkultivasi hingga alam kembali ke kehampaan. Untuk waktu yang lama, Buyi menjelajahi Laut Utara, mengalami banyak petualangan hidup dan mati. Berkat banyaknya harta yang ia peroleh di masa kecil dan jiwa keduanya, tubuh gagak emas, ia mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan. Setelah mengalami 3 bencana dan 9 malapetaka, jiwa keduanya memutuskan untuk menerobos dan menjadi seorang dewa bumi kembali ke kehampaan.
3 bencana dan 9 malapetaka berikutnya akan memakan waktu 200 tahun lagi. Jadi Bu Yi punya cukup waktu. Meskipun jiwa keduaku adalah tubuh gagak emas, ia sangat kuat. Bu Yi berjubah hitam menggelengkan kepalanya. Tapi bagaimanapun juga, ia telah kuambil alih. Aku manusia, dan gagak emas adalah iblis. Meskipun aku mengambil alih telur gagak emas, tingkat kecocokannya hanya sekitar 70%. Berkultivasi hingga tingkat kembali ke kekosongan mungkin batasnya. Ingin melampaui kesengsaraan dan menjadi makhluk surgawi? Tidak ada harapan sama sekali. Sungguh kesempatan yang luar biasa untuk mengambil alih telur gagak emas. Dia sangat lemah saat itu, jadi dia memutuskan untuk melakukannya tanpa ragu-ragu. Namun, tingkat kecocokan jiwa kedua dalam tubuh tidaklah cukup tinggi. Sulit baginya untuk melewati masa kesengsaraan dan menjadi makhluk surgawi. Bahkan lebih sulit lagi bagi burung dewa seperti gagak emas yang memiliki garis keturunan, gagak emas, yang sangat murni untuk melewati masa kesengsaraan. Jiwa dan tubuhnya hanya 70% hingga 80% cocok. Mustahil baginya untuk melewati masa kesengsaraan dengan sukses. Ia tahu betul hal itu. Aku bisa merasakan bahwa konferensi takdir abadi ini adalah kesempatanku. Aku, Bu Yi, telah mengarungi Laut Utara, dan jiwa keduaku, sang gagak emas abadi, yang membuatku terkenal. Kali ini, tubuh asliku akan benar-benar bersinar di konferensi takdir abadi. Bu Yi yang berjubah hitam sangat gembira. 3 hari kemudian, Dewa Gagak Emas menginstruksikan murid-muridnya untuk berlatih dengan baik saat ia akan pergi berkelana. Kemudian, ia diam-diam berangkat ke ibu kota Siaraya. Sebuah perahu kecil melayang di antara awan. Di atas perahu itu terdapat seorang pria berjubah hitam yang duduk bersila dengan parang di depannya. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba membuka matanya. Ketika ia memejamkan mata dan bermeditasi sebelumnya, ia teringat akan konferensi abadi. Tiba-tiba, hatinya tergerak dan ia menyadari sesuatu. Setelah berpamitan dengan guruku, aku pergi ke satu dunia besar demi satu dunia besar untuk berkelana dan berlatih. Dunia dinasti Xia Agung ini adalah dunia besar ke-9 yang telah kukunjungi. Aku tidak tertarik dengan apa yang disebut konferensi takdir abadi. Lagi pula, aku sudah lama menjadi murid guruku. Tapi kenapa tiba-tiba aku merasa, aku harus pergi ke konferensi takdir abadi ini? Sepertinya jika aku tidak pergi, aku akan kehilangan sesuatu. Pria berjubah hitam itu juga bingung. Tetapi dia tidak meragukan hubungan misteriusnya sendiri. Kalau begitu, ayo kita pergi ke ibu kota dinasti Xia Agung dan berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi. Aku ingin melihat seberapa hebat para jenius di dinasti Xia Agung. Pria berjubah hitam itu menggerakkan pikirannya, dan riak-riak segera muncul di sekitar perahu, lalu menghilang di udara. Perahu itu menggunakan pesawat ulang-alik hampa untuk pergi ke ibu kota dinasti Xia Agung. Di sebuah restoran di kota Daxia biasa, seorang gadis kotor sedang mabuk, dengan rumput liar di rambutnya, dan dia berteriak keras tambah anggur lagi. Cepat, cepat dan sajikan lebih banyak anggur. Nona, uang anggur Anda sudah habis, kata pelayan restoran. Gadis kotor itu melotot, sudah dipakai semua? Dengar, semua orang di sini, baik yang bersenjata maupun tidak. Aku akan membiarkan kalian menendang dan memukulku, dan aku tidak akan pernah melawan. Tapi kalian harus membayar anggurnya. Aku tidak mau kalian membayar lebih, cukup labu anggur ini saja. Isi saja, teriak gadis kotor itu. Biarkan aku menendang dan memukulmu. Tiba-tiba tamu baru itu menjadi penasaran dan tertarik. Kasihan dia, satu orang lagi kena tipu. Labu itu tidak akan pernah penuh, tidak peduli seberapa banyak kamu memasukkannya. Beberapa pelanggan lama bergumam pelan, yang membuat pelanggan yang awalnya ingin menendang dan memukul orang lain merasa ada yang tidak beres dan langsung berhenti. Gadis kotor itu sedang memegang labu anggur dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada seorang pun yang mau menendang atau memukulnya. Aku tidak akan pernah melawan meskipun ditendang atau dipukul. Gadis kotor itu berteriak, "Oh, sepertinya kita harus bertukar tempat lagi. Kita tidak bisa berbuat curang di tempat kecil. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat besar ibu kota terbesar Daxia?" Gadis itu tiba-tiba terkejut. Dia mabuk dan bingung pada awalnya, tetapi tiba-tiba matanya berbinar. Konferensi takdir abadi? Dia merasakan ketertarikan yang kuat. Awalnya menurut cara kultivasinya, dia seharusnya tidak pergi ke konferensi takdir abadi, tetapi entah bagaimana dia merasa bahwa itu tidak mungkin salah. Begitu aku terpikir untuk pergi ke ibu kota Daxia, aku langsung merasakan konferensi takdir abadi. Sepertinya aku benar-benar harus pergi ke konferensi takdir abadi ini. Mungkin konferensi takdir abadi ini benar-benar dapat membantuku mengatasi malapetaka dan menjadi abadi. Aku telah bereinkarnasi 9 kali. Jika aku gagal lagi kali ini, tak ada harapan lagi. Wow! Gadis mabuk itu tiba-tiba menghilang di restoran, dan orang-orang di restoran itu sama sekali tidak menyadari apapun, seolah-olah gadis itu tidak pernah muncul di sana. Semua tokoh yang benar-benar kuat yang tersembunyi di berbagai tempat di dinasti Xia besar yang luas,
Dan bahkan beberapa penjahat yang benar-benar tak tertandingi yang tidak peduli dengan konferensi takdir abadi, tertarik oleh kekuatan misterius itu, mengubah pikiran mereka satu persatu, dan bergegas ke dinasti Xia besar. Di Istana Pangeran Yan di ibu kota Xia Raya, terdapat sebuah danau di depan Istana Abadi Long Wei. Di danau tersebut, terdapat sebuah perahu kecil. Long Wei berbaring di dalam perahu, membiarkannya hanyut. Mungkin karena dia terbiasa berbaring di perahu kecil dan membiarkan perahu itu hanyut di danau. Pikiran Long Wei juga sangat kosong, dan dia sering mendapatkan sesuatu dari memahami metode rahasia. Tuan Long Wei, teriak seorang pelayan dari tepi danau. Tiba-tiba, seorang pemuda tampan berkulit binatang berdiri di atas perahu kayu di kejauhan. Dengan satu langkah, ia menghilang dari perahu dan muncul di tepi danau. Tuan Long Wei, kata pelayan itu dengan hormat, ada sekelompok orang di luar istana yang ingin bertemu dengan Anda. Siapa yang ingin bertemu denganku? Tanya Long Wei. Kata mereka adalah teman-teman seperguruanmu atau kakak-kakak seniormu atau semacam itulah, kata pembantu itu. Mata Long Wei berbinar, dan dia segera berubah menjadi embusan angin dan menghilang dengan suara siulan. Pintu masuk utama Istana Pangeran Yan. Embusan angin bertiup dan Long Wei muncul di pintu depan. Kakak senior Long Wei. Seorang pemuda berjubah putih bergegas menghampiri dengan penuh semangat. Adik Shuo. Long Wei sangat gembira saat melihat adiknya. Kedua saudara itu berpelukan sebelum melepaskannya. Long Wei sudah lama menganggap adik junior Mu Zishuo ini sebagai saudaranya sendiri. Saudaraku, kau sungguh luar biasa. Kau telah mengembangkan jiwa kedua dan membunuh Dewa Awan Mengambang. Mu Zishuo sangat gembira. Aku sangat senang ketika mendengar berita di Akademi Hitam Putih. Hahaha, kau membunuh Xiao Yanong dan Dewa Iblis itu. Sekarang semua pembunuh yang dikirim oleh klan Xiao Yan telah mati di tanganmu. Ceka-ceka, aku tidak tahu betapa marahnya klan Xiao Yan. Lebih baik kalian mati karena marah, kata Long Wei. Lalu menatap dua orang di sampingnya, kakak Chang Jiang, kakak Yue, dan kakak senior, kenapa kalian semua ada di sini? Orang-orang yang datang sebelum dia adalah Master Sloppy, kakak senior Yue, kakak senior Chang Jiang, dan kakak muda Mu Zishuo. Yue tersenyum dan berkata, kakak seniorku dan aku di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi ini. Kakak senior Chang Jiang dan adik junior Mu Zishuo ada di sini untuk menyaksikan pertempuran. Aku yakin ketika konferensi takdir abadi benar-benar diadakan, seharusnya ada lebih banyak murid dari Akademi Hitam Putihku yang datang untuk menyaksikan pertempuran. Lagi pula, pesertanya sedikit, jadi pasti akan ada banyak penonton. Kakak senior juga ikut? Long Wei terkejut. Ia sudah pernah membicarakan hal ini dengan kakak senior Yue sebelumnya. Sepertinya hanya kakak senior Yue yang ingin ikut serta dalam Akademi Hitam Putih. Tidak ada yang ikut. Kakak senior pertama dari murid generasi ketiga, Master Ceroboh, juga tidak akan ikut. Waktunya telah tiba, jadi inilah saatnya, kata sang guru yang ceroboh sambil tersenyum. Ada 3 orang dari Akademi Hitam Putihku yang berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi kali ini, yaitu kakak senior Yue, kakak senior Long Wei, dan kakak senior. Akademi Hitam Putihku harus membuat nama besar untuk dirinya sendiri. Mu Zishuo sangat menantikannya. Yu Qixue juga mengetahui bahwa murid-murid Long Wei telah tiba, dan segera mengadakan perjamuan untuk menghibur murid-murid dari Akademi Hitam Putih. Pada hari ini, di wilayah terpencil Kabupaten Anchan, sebuah kapal besar berhiaskan pola-pola emas sedang berlayar, menghancurkan gelombang udara. Di atas kapal, terdapat sekelompok pengawal kekaisaran berbaju zirah emas yang padat, dan di dek berdiri 9 kapten pengawal kekaisaran berbaju zirah hitam, masing-masing dengan aura yang kuat dan tak terduga. Gunung naga salju ada di depan, kata seorang pria berpakaian hitam sambil tersenyum. Maaf merepotkanmu, saudara Luo Xiao. Salah satu dari 9 kapten pasukan kekaisaran berbaju zirah emas angkat bicara. Ini masalah kecil. Sungguh beruntung aku bisa berbuat sesuatu untuk Pangeran Yan. Beishan Luo Xiao menyanjungnya. Dan ia mendesah dalam hati. Gunung Suelong, kau begitu buta sehingga menyinggung Pangeran Yan. Sekalipun Pangeran Yan sangat miskin saat itu, kau, Gunung Suelong yang kecil, tak mungkin menyinggungnya. Kali ini, Pangeran Yan mengirim 9 regu pengawal kekaisaran berbaju zirah emas. Sepertinya ia sangat membenci Gunung Suelong. Aku tak tahu apa yang dilakukan Gunung Suelong saat itu. Dongqi adalah dalang di balik kematian Yu Qixue dan Yu Qishan. Long Wei dan Yu Qixue tentu saja sangat membencinya. Pangeran yang juga tahu apa yang dipikirkan cucunya. Jadi ia segera memerintahkan 9 regu pengawal kekaisaran berbaju zirah emas untuk pergi ke Kabupaten Anchan dan pertama-tama pergi untuk berbicara dengan klan Anchan Beishan ketika pangeranku berkelana di dunia. Ia menyimpan dendam yang besar terhadap Gunung Naga Salju. Hari ini, ia memerintahkan kami untuk menghancurkan Gunung Naga Salju. Tolong beri aku sedikit kemudahan. Ketika klan Anchan Beishan mendengar ini, mereka berpikir, menghancurkan Gunung Suelong?
Klan Anchan Beishan tentu saja tidak akan menganggap serius sekte kecil yang bahkan tidak memiliki dewa duniawi atau dewa yang tersebar. Dan pangeran yang juga sangat pandai berurusan dengan orang-orang, dan ia mengirim seseorang untuk memberitahu sesuatu sebelumnya. Klan Anchan Beishan segera mengatur agar Beishan Luo Xiao memimpin jalan dan membawa para pengawal kekaisaran berbaju zirah emas ini ke Gunung Naga Salju. Kita sudah sampai, Beishan Luo Xiao menunjuk ke bawah. Melalui awan, samar-samar kita dapat melihat serangkaian gunung. 3 di antaranya sangat megah dan curam, jauh melebihi ketinggian puncak lainnya. Gunung Suelong. 9 kapten pengawal kekaisaran melihat ke bawah ke gerbang gunung dan mengangguk sedikit. Tangkap Dongki dulu, lalu hancurkan Suelongshan, kata salah satu kapten. Ledakan. Kapal besar itu menukik langsung ke bawah, dengan kekuatan tak terbatas, dan melesat tepat di atas sekte Gunung Suelong, yang langsung menggemparkan Gunung Suelong. Beraninya mereka memarkir kapal perang tepat di atas sekte itu? Terlalu arogan. Rekan Taois mana yang datang ke Gunung Naga Saljuku? Boom! 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 3 sosok melesat ke langit. Mereka adalah 3 guru Tao dari Gunung Naga Salju Tao Sueyu, Tao Hanyang, dan Tao Heilong. Begitu mereka terbang, mereka melihat sekelompok prajurit yang mempesona dengan baju zirah emas. Kekuatan mereka yang mengerikan membuat hati mereka bergetar. Namun, ketika melihat Beishan Luo Xiao berpakaian hitam, Taois naga hitam di antara 3 Taois Yuan Shen berkata, Senior Luo Xiao, mengapa Anda datang ke Gunung Naga Salju saya? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, beritahu kami dan kami akan pergi ke sana. Mengapa Senior Luo Xiao datang sendiri? Senior Luo Xiao, mengapa kau datang ke Gunung Naga Saljuku? Katakan saja apa yang kau inginkan, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkannya, kata Taois Hanyang. Ketiga Taois Yuan Shen sangat hormat. Berapa banyak? Beishan Luo Xiao memandang 9 kapten pengawal kekaisaran yang berdiri di samping. Ke-9 kapten pengawal kekaisaran ini semuanya abadi. Ketemu. Mata salah satu kapten berbinar. Wow! Ia menghilang di tempat dengan satu langkah dan langsung masuk ke sekte Gunung Naga Salju. Dalam sekejap mata, ia terbang kembali sambil membawa seorang pemuda berpakaian putih. Pemuda itu berwajah pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan tubuhnya menyusut dengan takut-takut. Dongki! Seru pendeta Tao Hanyang. Kakek, kakek. Pemuda berbaju putih itu sangat ketakutan dan berteriak, Istana unguku hancur, istana unguku hancur. Wajah Taois Han yang tiba-tiba berubah, dengan sedikit amarah, tetapi ia tetap menahan amarahnya dan berkata, Senior Luo Xiao, ada apa? Mengapa kau membawa orang untuk menangkap murid-murid Gunung Naga Saljuku? Jika Gunung Naga Saljuku telah menyinggung siapapun, beritahu aku. Jika kau memang pantas dibunuh atau ditebas, kami tentu akan memberikan penjelasan. Ini bukan orangku. Beishan Luo Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kau benar-benar tidak punya visi. Kau bahkan tidak bisa mengenali penjaga berbaju zirah emas terkuat di ibu kota Daxia. Penjaga kekaisaran berbaju zirah emas? Taois Hanyang, Taois Naga Hitam, dan Taois Sueyu semuanya terkejut. Pengawal kekaisaran? Mereka hanyalah sekte biasa di Kabupaten Anchan, yang tinggal di pelosok terpencil tanpa ada makhluk abadi yang tersebar. Tentu saja, mereka hanya tahu sedikit tentang ibu kota Daxia yang jauh. Meskipun Taois Naga Hitam di antara mereka pernah ke ibu kota Daxia sekali, ia belum pernah melihat pengawal kekaisaran, apalagi pengawal kekaisaran berzirah emas yang elit. Ketika mereka melihat para prajurit ini mengenakan zirah emas, mereka mengira mereka adalah pasukan klan Anchan Beishan. Jenderal, kata Taois Naga Hitam, jika aku, Gunung Naga Salju, telah menyinggung kalian dengan cara apapun, mohon beritahu aku. Pendeta Tao Hanyang dan Pendeta Tao Sueyu juga sangat ketakutan. Kami diperintahkan untuk merebut Dongki dan menghancurkan Gunung Suelong kalian, kata salah satu kapten dengan dingin. Tangkap Dongki, hancurkan Suelongshan. Taois Naga Hitam dan 2 orang lainnya tiba-tiba tersambar petir dan tercengang. Hancurkan sekte tersebut? Astaga! Mereka adalah sekte yang sudah diwariskan turun-temurun sejak lama. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba akan dibasmi oleh garda kekaisaran berzirah emas? Hanyang, ketika Taois Naga Hitam melihat Dongki yang tertangkap, ia langsung mengerti. Ia menatap Taois Hanyang dan meraung, ini semua salahmu. Kau telah merusak Dongki. Dongki telah melukai banyak orang di luar dan bahkan banyak murid perempuan di sekte ini. Kau selalu melindunginya. Dongki pasti telah membuat marah beberapa orang penting. Itulah sebabnya Gunung Suelongku mengalami bencana pemusnahan. Pendeta Tao Han yang juga tampak pucat. Taois Sueyu bahkan memohon, kamu boleh menghukum Dongki sesukamu, dan kamu bahkan boleh memintaku melakukan apapun yang aku mau, tapi tolong beri aku kesempatan untuk hidup. Semuanya. Kapten yang menangkap Dongki berkata dengan dingin, lakukan. Mengikuti perintah, sekelompok pengawal kekaisaran berbaju besi emas terbang keluar dari kapal. Formasi penjaga gunung. Naga hitam tahu meraung sekuat tenaga, suaranya bergema di telinga setiap murid. Dilarang.
Formasi terbang naga salju. Formasi dan batasan yang ditinggalkan oleh para leluhur di seluruh gunung naga salju langsung aktif. Satu demi satu, batasan muncul, awan-awan muncul, dan bahkan naga-naga seputih salju terbang mengitari puncak-puncaknya. Fondasi sebuah sekte pun aktif sepenuhnya. Bahkan jika seorang pengembara abadi datang sendiri, akan sulit untuk menembus gerbang gunung. Boom naga emas muncul di langit. Ada 8 naga emas, yang masing-masing membentang sejauh ribuan mil dan memancarkan aura yang kuat. Sulit bagi makhluk abadi biasa untuk menembus sekte Gunung Suelong. Namun, sekelompok pengawal kekaisaran berbaju zirah emas dipimpin oleh seorang makhluk abadi dan 49 Taois. Semuanya mengenakan baju zirah Tao, lalu diringkas menjadi seekor naga. Kekuatannya setidaknya setara dengan 10 makhluk abadi biasa. Dan ada 9 tim di sini. Bang naga emas itu menari dengan gerakan memutar. Dengan ayunan ekornya yang sederhana, segel-segel itu hancur satu persatu, persis seperti gelembung sabun yang pecah. Salah satu kapten menangkap Dongki dan melihat ke bawah. 8 tim lainnya berubah menjadi naga emas dan mulai menyerang gunung naga salju di bawah. Dengan kekuatan yang luar biasa, mereka langsung menghancurkan dan meluluhlantakkan susunan dan batasan yang besar. Bagaimana dengan yang disebut labirin? Perlu diketahui bahwa masing-masing naga ini berubah menjadi ukuran ribuan mil, dan sebuah getaran menyebabkan susunan besar itu runtuh. Ini, Pendeta Tauhan yang memimpin murid-muridnya membentuk seekor naga salju raksasa. Namun saat dia melihat kekuatan naga emas, dia begitu takut hingga tidak berani melawan. Dia, seorang roh primordial Tao, memimpin sekelompok naga salju yang dibentuk oleh Wan Xiang dan Zifu, dan seorang Sanxian memimpin sekelompok naga suci yang dibentuk oleh 49 roh primordial Tao. Ini sama sekali tidak setara. Kesenjangannya terlalu besar. Dongki, siapa gerangan yang telah kau sakiti? Pendeta Tauhan yang murka, geram, dan putus asa. Sudah berakhir. Taoi Sueyu memimpin murid-muridnya untuk berhadapan langsung dengan musuh, dan sebagian besar dari mereka terbunuh atau terluka. Naga salju pun kalah telak. Taoi Sueyu langsung menunjukkan keputusasaan, Gunung Suelong sudah berakhir. Aku benci ini. Aku benci sekte Gunung Naga Saljuku tidak mengikuti aturan dengan ketat. Satu persatu, para murid membuat masalah di mana-mana, dan akhirnya menyinggung orang penting. Ledakan. Taoi Sueyu langsung meledak, menimbulkan gelombang energi yang mengejutkan. Ia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, agar setidaknya jiwanya bisa bereinkarnasi. Pendeta Tao Sueyu meledakkan dirinya, Pendeta Tao Han yang terbunuh, dan Pendeta Tao Heilong terbunuh. Semua puncak gunung naga salju runtuh. Di bawah kekuatan naga-naga suci sepanjang 8.000 mil, beberapa bagian gunung naga salju tenggelam membentuk danau, dan beberapa tempat membentuk dataran tinggi. Singkatnya, tidak ada gunung tinggi yang terlihat di daerah ini. Dongki benar-benar bingung. Rekan Taois Luo Xiao, maaf merepotkanmu kali ini. Kita akan langsung kembali ke ibu kota Daxia. Ini masalah kecil. Sue Longshan telah menyinggung Pangeran Yan, dan kehancurannya adalah kesalahannya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Kalau begitu aku pergi dulu. Tidak. Sekelompok pengawal berbaju zirah emas membawa Dongki pergi dengan sebuah kapal besar. Beishan Luo Xiao memperhatikan tempat di mana gunung naga salju dulunya telah berubah menjadi danau dan dataran tinggi. Lalu menggelengkan kepalanya, sekte sekecil ini tidak memiliki hukum dan peraturan yang memadai, dan para pengikutnya membuat masalah di mana-mana. Keberuntungan sekte ini secara alami akan terus menurun, dan pada akhirnya akan hancur. Sungguh konyol. Bahkan keluarga kerajaan Xia Agung telah membentuk pengawal Yinglong untuk mati-matian memburu dan membunuh para pendosa besar. Sebaliknya, sekte kecil ini melakukan apapun yang diinginkannya. Wah, Beishan Luo Xiao menghilang begitu saja dan langsung menjauh. Ibu kota Daxia, Istana Pangeran Yan. Saat kepingan salju berjatuhan, sekelompok pengawal kekaisaran berbaju besi emas memasuki istana. Saudara-saudara, istirahatlah dulu, dan jaga Dongki baik-baik. Aku akan segera melapor kepada sang putri. Seorang kapten berkata demikian dan segera pergi menemui sang putri. Sebuah jamuan sedang disiapkan di koridor yang lebar. Long Wei dan Yu Qixue menemani Mu Zishuo dan yang lainnya ke sini, menyaksikan pemandangan salju sambil makan dan mengobrol. Tuanku. Kapten itu muncul dan berkata dengan hormat, pria itu telah ditangkap. Ketika Long Wei dan Yu Qixue melihat kapten, mereka menahan napas. Ketika mendengar orang itu telah ditangkap, mereka berdua berdiri tanpa sadar. Semuanya, Long Wei dan aku ada urusan lain. Kita mampir nanti, kata Yu Qixue. Ini adalah ruangan rahasia yang gelap, penuh dengan sejumlah besar alat penyiksaan. Di tengahnya terdapat sebuah rak, tempat seorang pemuda berpakaian putih yang ketakutan dan berantakan diikat. Ini wajah Dongki memucat saat dia melihat alat-alat penyiksaan di ruang rahasia. Siapa ini? Siapa yang telah kusakiti? Dongki ketakutan. Mereka benar-benar menghancurkan gunung naga saljuku.
Kesombongan dan sikap mendominasinya yang semula telah sirna, yang tersisa hanyalah rasa takut dan teror. Sersan di sudut ruang rahasia itu menonton dalam diam. Tiba-tiba, boom! Pintu batu terbuka, dan seorang wanita dan seorang anak laki-laki berbalut kulit binatang masuk. Hal ini membuat Dongki semakin bingung dan gelisah, karena ia sama sekali tidak mengenal kedua orang ini. Putri, kata prajurit penjaga itu dengan hormat. Kamu keluar. Perintah Yuchi Siwe. Ya. Prajurit itu segera pergi dan pintu batu itu tertutup kembali.